Mangir. Prester he. Kenapa kau melamun? Bantu aku bangun. Manfitna. Sia-sia. Terbang bebas. Astaga, aduh, tolong. Sama-sama, Nek. Guru berkata, hormati yang tua dan sayangi yang muda. Itu adalah kebajikan negeri. Saya, nenek tua ini, akhirnya dengan susah payah turun gunung. Murid terkutuk dari Changyun itu. Aku harus turun lagi sekali. Bagaimana kalau, Nek, aku antar kembali untukmu? Enggak. Bu à Ling Siku. Anggur berlapis kacaku. Dinding Feng Shuiku. Ubi jala, cepat berubah wujud. Ratna. Inilah kediaman pemimpin sekte bela diri nomor 1. Ayo masuk dan lihat. Bu à Ling Siku. Akan Kukubur Ko Sekaran Juga. Memang pantas untuk pemimpin sekte bela diri nomor 1. Tempat pertapaan seperti ini. Bahkan desain dari dinding Feng Shui ini begitu unik. Kabarnya, pemimpin sekte Changyun menciptakan satu set teknik bela diri yang disebut tinju jarak jauh, yang berarti mengubah chi menjadi pukulan. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, bisa melukai lawan dengan parah. Teknik tinju ini dan orang yang menyelamatkan Anda dulu menggunakan teknik tinju yang sangat mirip. Jadi, saya pikir orang penyelamat Anda seharusnya ada di sini. Barang-barang yang saya minta Anda siapkan. Apakah sudah siap? Selalu siap. 10 unit rumah mewah, ribuan tael emas, selembar kartu hitam tanpa batas. Jika penerimanya belum menikah, ini adalah seserahan. Jika penerimanya sudah menikah, ini adalah hadiah terima kasih. Apakah pemimpin sekte Changyun ada di sini? Benar, saya. Apa urusan Anda dengan orang tua ini? Tuan He, bukankah katanya itu seorang gadis 3 tahun lalu, di kaki gunung batu, yang menggunakan jurus seolah-olah bisa mengumpulkan udara menjadi pukulan, mengalahkan sekelompok praktisi bela diri, hingga kalah telak. Dasar anak nakal. Comment Bu à Mazala diluar lagi. Musuh-musuhmu datang mencari. Jongan. Jangan terburu-buru. Biarkan orang tua ini menyelesaikan perkataannya. Orang tua ini tidak turun gunung selama 20 tahun. Orang yang kalian cari bukanlah saya, melainkan muridku yang bandel. Dia adalah satu-satunya pewaris tinju jarak jauhku. Tidak percaya? Akan kubiarkan dia mendemonstrasikannya untuk kalian. Bukannya guru tidak bisa melindungimu. Kekuatan guru tidak sampai 1/10 dari kau sudah didatangi musuh. Aku pun tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Muridku. Biar Kangguru. Melihat tinju jarak. Sudah datang. Dasar orang tualisik, katakan. Apa tujuanmu menipu kami? Berhenti. Dia. Benar. Sudah kubilang, orang yang kalian cari Adalah dia. pemimpin sekte Changyun. Bolehkah saya bertemu murid Anda? Dia ada di dalam ruangan. Anda. Silakan. Apa? Menikah? Besok kita urus surat nikahnya. Aku tidak setuju. Dasar bajingan kecil, bukan terserah padamu. Usiamu sudah 30. Aku. Apa katamu? Aku tidak bisa membiarkan begitu saja. Melihatmu, terjebak oleh sirang penyelamat. Merusak hidupmu seumur hidup. Pernikahanmu dengan keluarga Si telah diputuskan begitu. Foto gadis Si itu sudah kukirim ke ponselmu. Jika kau berani melarikan diri dari pernikahan, aku akan mati di depanmu. Tuan He, jadi, apakah Anda mendengarkan Nyonya Tua? Tau. Aku tidak akan melakukan pernikahan paksa. Aku harus menemukan orang penyelamatku. Dia lebih penting dari siapapun. Tidak ada.
Saya akan bertanya pada pemimpin sekte Changyun. Dia pasti tahu di mana muridnya berada. Azisten Zhu, ada kabar buruk. Nyonya tua mencoba bunuh. Apa? Saya mengerti. Tuan He, ada kabar buruk. Pembantu rumah tangga menelepon. Nyonya tua tahu. And a Kellywer Mankari Sizurang Logi. Dia benar-benar akan gantung diri. Setelah Nyonya tua sadar, dia berkata, Anda harus menikahi putri keluarga Si. Aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Apakah kita ditakdirkan bertemu tapi tidak ditakdirkan bersama? Tuan He. Kembali ke kota angin. Baik. Siapa mereka? Mengapa kita harus bersembunyi dari mereka? Dasar anak nakal. Apakah kau diluar? Sembarangan menggunakan tinju jarak jauh. Memukuli orang. Musuh-musuhmu datang mencari. Mereka datang untuk membalas dendam padaku. Mungkinkah itu? Saudara-saudara, seront Dan Bunudia. Guru, kau harus menyelamatkanku. Le Pascan à cul. Kau kuat seperti banteng. Mengguncangku begitu keras. Apa kau mau pergi ke pesta? Maksudnya, mati? Apakah aku ini sudah menyinggung dewa mana? Musu Datan Mankari. Keluarga Si juga menelepon, memaksaku melakukan pernikahan. Apa yang harus kulakukan? Aku punya cara. Turun gunung dan menikah. Apa? Orang-orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Menurut pengamatanku, mereka hanya tahu tinju jarak jauh dan tidak jelas tentang penampilanmu. Jika kau turun gunung, mungkin kau bisa menghindari bencana. Menikah adalah caramu menyembunyikan identitas, sebuah metode yang bagus. Guru, aku berat hati meninggalkanmu. Guru juga berat hati meninggalkan. Menyelamatkan nyawa itu penting. Kau harus menyembunyikan identitasmu dengan baik. Kau adalah satu-satunya murid milik guru. Guru, aku masih mengandalkanmu untuk memajukan sekte bela diri ini. Beberapa jimat ini, Ambia. saat-saat kritis, ini mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Ambia. Pergila. Inga. Setelah turun gunung, Jika tidak benar-benar terpaksa. jangan gunakan tinju jarak jauh lagi. Surat nikah kalian sudah siap. Selamat menempuh hidup baru untuk kalian berdua. Terima kasih. Langsung menikah? Kita. Kita hanya pasangan suami istri pura-pura. Aku tidak tahu. Trik APA yang kau gunakan membuat nenek nekat bunuh diri, memaksaku menikahimu. Tapi jangan bermimpi, nanti kamu akan menjadi kamu. Aku tetap aku. Aku bermain trik? Dengan emosiku ini, apa kalian orang kota mengira diri kalian semua menarik? Pria tua. Aku, pria tua? Kamu sudah 30 tahun, aku masih gadis muda, berusia 22. Aku tidak pernah melakukan hal yang memaksa orang lain. Ayo, kawan. Berseré. Jangan berpura-pura. Taktik jual mahal ini tidak mempan padaku. Lagi pula, kalau aku bercerai denganmu, nenek pasti akan mengamuk. Selama kau bisa membuat nenek senang, nanti aku akan memberimu uang jajan, tepat waktu setiap bulan. Tapi di luar, kau tidak boleh menyebut dirimu istriku. Uang jajan. Aku Jean-Jitidak akan membokorkan sebatak katapin. Berapa uangnya? Berapa yang kau inginkan? Jumlah ini? 2 juta. Yah, jumlah itu juga tidak apa-apa. 1.500.000 juga cukup untuk uang minum tuan guru sebulan. 1.500.000? Dia benar-benar serakah. Gadis matre. Baik, kesepakatan. Mungkinkah remnya blong kalau suamiku menikah pada hari pernikahan kami? Bukankah aku tidak akan punya uang jajan 1.500.000 itu? Mangir. Prester He. Kenapa kau melamun? Bantu aku bangun. Kalian saling kenal? Presdir He, Anda baik-baik saja? Luka lama Anda. Aku tidak APA. Semua kesalahpahaman. Nyonya sungguh punya keahlian bagus. Di mana Nyonya? Nyonya, siapa yang mengizinkanmu memanggilnya Nyonya? Siapkan hadiah berlimpah. Segera cari murid dari Master Pavilion Changyun.
Prester he. Tapi Anda dan Nona Si sudah menikah. Itu hanya untuk menghadapi nenek. Istriku sama sekali tidak akan menjadi wanita yang serakah akan kemewahan dan kasar seperti ini. Hanya murid dari Master Pavilion Chang Yun yang berhak menjadi istri utama keluarga He. Jual kue daging sapi, Rp15.000 per buah. Aku sudah 3 tahun tidak turun guru. Apakah harga barang sekarang jadi selangit ini? Ubi jalar, untung kau tidak perlu makan. Kalau tidak, dengan uangku yang sedikit ini, kita berdua tidak akan bertahan sehari. Sebelum aku mengalahkan, Muzuku. kau harus rela menjadi kentang untuk sementara waktu. Bos, satu ya. Baiklah. Baiklah. Nona. Gedung bela diri Shenyuan merekrut pelatih bela diri. Gaji bulanan 20.000. Tertarik? Gedung bela diri Shenyuan mencari beberapa pelatih bela diri berkesempatan mewakili Sasana untuk mengikuti kejuaraan. Ce Nibela diri que 20. Ada akomodasi dan makan. Gaji 20.000 sebulan. Ada akomodasi dan makan. Gaji 20.000. Jika aku melamar menjadi pelatih bela diri, tidak hanya masalah makan dan tempat tinggal terselesaikan. Nanti aku bisa menerima murid, Membantu guru. menyebarkan ilmu bela diri. Jalan Anggrek nomor 33. Prester he datang. Prester he. Prester he. Nona. Apa yang terjadi? Bos gedung bela diri Shenyuan sudah datang. Itu Presdir He, orang terkaya di Rongcheng, dan dia sendiri. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Nanti tidak bisa bertemu Presdir He. Kalau aku dipilih Presdir He seumur hidupku, aku tidak perlu khawatir sandang pangan. Presdir He. Boss Gedung Bela diri Changjuan. Kalau aku memberinya kesan yang baik, bukankah kemungkinan berhasil melamar jadi lebih besar? Apa orang-orang kota ini semuanya gila? Kalau begini, jangan bicara bertemu bos. Masuk untuk melamar saja sulit. Mudah saja. Kau. Kenapa kau di sini? Trick APA lage yang kau mainkan? Aku bermain trik dengan uangmu yang sedikit itu. Kau pikir kau siapa? Dunia harus berputar mengelilingimu. Kau tidak tahu siapa aku? Bukankah kau hanya pekerja serabutan di tempat bela diri? Donggar. Aku datang untuk melamar sebagai pelatih. Gaji bulanan 20.000. Nanti kalau gajiku sudah turun, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Punya penyakit presdirhi, tapi tidak punya nasi presdirhi. Biasa saja, tapi percaya diri. Kau bilang aku biasa tapi percaya diri? Bilang aku tidak punya nasi presdirhi? Aku memberimu uang jajan. Sebanyak itu Zitsiapulan. Masih tidak memuaskanmu? Dengan uangmu yang sedikit itu, jangan melebih-lebihkan dirimu. 1 bulan bahkan 2 juta. Tidak bisa kau berikan, tapi gayamu seperti sudah memberi 2 juta rupiah. Kau. Sangat hebat. Kenapa jadi marah? Mungkinkah? Karena gajiku lebih tinggi darinya? Harga dirimu terluka? Siapa wanita itu? Kenapa dia begitu dekat dengan kakak Tingyan? Seharusnya dia datang untuk melamar, kan? Dia, kurus dan lemah, masih ingin jadi pelatih bela diri? Sepertinya dia datang dengan tujuan lain, ya? Kakak Lia, pelatih ini Anda sendiri yang mewawancarai. Kalau Anda tidak menyukainya, beri dia pelajaran dan suruh dia pergi saja. 5 juta rupiah. Kalau aku menang juara, aku bisa di kota ini membeli rumah untuk diriku sendiri. Lagi pula, guru berkata,
Orang-orang itu tidak akan mengenali wajahku. Saat pertandingan nanti, aku tidak perlu menggunakan tinju kosong. Aku daftar. Anak kemarin sore mana ini? Sudah dewasa, berani bermimpi ikut turnamen bela diri. Standar rekrutmen di tempat Anda, apakah hanya berdasarkan penampilan? Kenapa Anda pikir saya tidak bisa? Turnamen bela diri. Setiap sasana hanya punya satu slot peserta. Sasana Septa Angin Menjenjang Tinggi Prinsip Ketelan dan Kejujuran. Mengadakan pertandingan internal. Juara pertamanya yang akan bertanding selama bertahun-tahun, selalu Kak Lia. Belum lagi, kau bisa menang melawan Kemi Semua. Lihat dirimu ini, lengan kurus, kaki kecil. Pernah berlatih bela diri? Nak kecil, jangan pikir setelah menonton beberapa film laga, kau bisa berhayal jadi Pakar hebat. Padahal, dasar-dasar teknik pukulan saja tidak bisa. Begitulah, aku beri nasihat satu kalimat. Jangan datang ke tempat yang tidak seharusnya. Diarena, pikiran wanitamu yang kecil itu tidak akan berguna. Apa hubungannya bertinju dengan gender? Bukankah itu semudah kuda-kuda? Guruku menyuruhku berlatih selama 3 bulan. Aku paling jago bertinju. Orang awam. Dengarkan Semua. 3 bulan. Sudah bagus kalau bisa bergaya sedikit, menguasai satu set jurus, hingga sempurna, minimal 3-5 tahun. Atau butuh 10 tahun latihan. Kau bahkan dasar-dasar pukulan saja tidak dikuasai, mengizinkanmu masuk, benar-benar menghina pelatih lain, dan merupakan ketidakbertanggungan terhadap sasana. Benar-benar tidak bertanggung jawab pada sasana. Cepat pergi, pergi, pergi. Jangan mengganggu latihan kami. Aku tidak akan pergi. Kalian bahkan tidak memberiku kesempatan. Un truc Bertanding. Kenapa aku harus pergi? Di dunia ini, selain guruku, tidak ada yang jurus tinjunya. Lebih et Badariku. Berpura-pura tanpa dasar. Apa kau pikir kau pewaris tinju kosong? Gurumu adalah ketua sekte bela diri pertama, Sang Yung. Jika bukan karena takut identitas terungkap, aku akan menunjukkan jurus tinju kosong, membuatmu ketakutan setengah mati. Apa katamu? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan diri jika kau berhasil. Kau boleh bergabung dengan sasana kami. Tapi jika kau terluka, jangan menangis ya. Aku beri batas 10 detik untuk memecahkan semua papan kayu. Papan kayu? Kenapa? Takut? Menyerah sekarang, masih ada waktu. Aku memang belum pernah berlatih memecahkan papan kayu. Dulu aku memecahkan plat besi. Telapak tanpa bayangan, milikku. Ciptaan sendiri. Hai. Bagaimana ini bisa terjadi? Astaga. Bagaimana plat besi itu bisa Energi internal ini, orang biasa tidak bisa menandinginya. Bahkan Kak Lia, bukan tandingannya. Kau. Bagaimana dia bisa sebanding dengan Kak Lia? Itu hanya trik sulap, memecahkan beberapa plat besi, membuat kalian semua tertipu. Taruhan adalah taruhan. Mendengar perkataan, apakah kau mau mengingkarinya? Kau. Tidak mengingkari. Kau boleh masuk ke sasana kami. Ambilkan zapu. Posisi kerjamu adalah petugas kebersihan. Kenapa tidak mau? Cepat lakukan. Kak Lia, ada masalah. Lin Daoguang Datang Menenteng. Lin Daoguang? Kalahnya Tuan He. Bukankah dia sudah tutup 3 tahun lalu? Aku dengar, dia membuka sasana lagi. Dan kali ini, dia mengumpulkan banyak ahli bela diri. Hari ini dia datang. Khusus untuk Tuan He. APA? Ayo kita pergi. Kau latih mereka lanjutkan latihan. Baik. Heating Yen. Mana est un Gyan. Lin Daoguang. Benarkah itu kau? Pelatili. Lama tidak bertemu. Aku datang mencari Hitingyan. Mana est un Gyan. Diam. Kak Tingyan bukan seseorang yang bisa kau temui sesuka hati. 3 tahun lalu kau menjebak Kak Tingyan, menyebabkan lukanya belum sembuh sampai sekarang. Tidak bisa berlatih bela diri. Kak Tingyan mengasihanimu. Kau malah tidak tahu terima kasih. Berani muncul lagi. Memberiku kesempatan, dulu di Gunung Lu, jika bukan karena munculnya Cheng Yaojin, penyelamat tak terduga. Mungkin aku sudah lama membunuh Hitingyan. Sekarang, siapa Yong Kaladan menang sekarang? Belum pasti. Kau. Jangan terburu-buru.
Pelatili. Kulihat kau sekarang, melatih bela diri, dan mengurus sasana. Tapi aku sudah lama dengar, keluarga He sudah lama mencarikan. C'est au rang qu'allons menant. Sungguh aku merasa, Kotidak berarga. Pelatili. daripada mengikuti, Pekindang beladiri. lebih baik ikutlah padaku. Kakakmu ini akan membantu. Minggir. Aku beritahu kau. Kau tidak bisa menandingi Kak Tingyan. Sedikit tanpa perlu Kak Tingyan turun tangan. Aku bisa menyelesaikan. Baiklah, hari ini aku akan mencoba kekuatan pelatih. L'agipula. Wanita tidak sebaik pria. Jika kau kalah bertarung, jangan menangis ya. Nanti. Sazana Sipta Engin ini. Akan diubah jadi taman kanak-kanak saja. Terima serangan ini. Tuan He. Orang-orang yang dibawa Lin Daoguang, semuanya adalah peringkat 10 besar dari turnamen bela diri tahun lalu. Konon katanya ada bimbingan ahli turnamen bela diri tahun ini. Mungkin ikan. Sasana sekarang. Kekarangan Talenta. Jika murid guru besar Kenyon ada di sini. Alangkah baiknya. Apakah ada kabar? Orang yang kita kirim bilang dia sudah turun gunung. Turun gunung. Terus cari. Setelah menemukannya, segera bawa dia. Menemuiku. Baik. Pukulan kiri terlalu lambat. Kaki kanan goyah. Lia. Aku tidak akan menang. Kenapa kau di sini? Teknik pukulan Lia hanyalah teknik dasar. Tinju kosong milik guru besar Chang Yun adalah versi upgrade-nya. Kau paham tinju kosong? Udah pernah dengar sedikit sih. Aku kan cuma petugas kebersihan, jadi cuma tahu sedikit aja. Cuma tukang bersih-bersih, berani-beraninya mengomentari tinju astral? Kenapa jadi petugas kebersihan? Kamu sih kelihatan rapi, sok keren gitu, tapi tetap aja cuma tukang urus-urus. Jangan meremehkan orang, sekalipun aku tidak bisa tinju astral. Di perguruan Shengyuan tidak ada satupun yang bisa jadi lawanku. Siapa perguruan Shengyuan bisa menang karena aku. Kamu pikir kamu, murid dari ketua klan Chang Yun, bisa menaklukkan dunia dengan tinju astral? Tonton saja pertandingannya. Sayangnya, aku belum bisa menggunakan tinju astral sekarang. Kak Lia hebat. Semangat Kak Lia, pasti menang. Mengaku saja kalah. Kamu tidak akan menang. Jangan harap. Kak Lia. Pelatih Lia, kamu kalah. Aku kalah? Lihat kan aku bilang benar, Lia pasti kalah. Tempuannya tidak stabil. Saat bertemu lawan yang lebih berat darinya, pasti kalah telak. Guruku melatihku sejak kecil. Kekuatan intinya, Pema Montbelliot, tentant jurut un jeu. belum ada yang bisa menandinginya sampai kini. Tak tertandingi. Bahkan ahli bela diri terkenal di daftar. Tidak berani memastikan diri. Menguasai jurus tinju sepenuhnya. Beraninya kamu mengklaim jurus tinju gurumu. Nomor 1 di dunia, siapa gurumu? Maksudku, pengetahuan teoritisnya luas. Dia hanyalah Sekadar penggemar bela diri. Jadi, cuma bisa teori saja. Hampir saja ketahuan. Hanya dalam 3 tahun, bagaimana kemampuanmu bisa meningkat secepat ini? kamu pasti menggunakan jalan zezat. Rasakan ini. Aku benar-benar kalah. Sudah kubilang, Wanita. hanya pantas mengurus rumah tangga dan anak-anak. Arena bela diri adalah dunia pria. Memangnya. Ada yang salah? Bukan itu maksudku. Oh, aku ingat sekarang. Pria-pria di perguruan Shengyuan adalah pecundang yang tidak bisa berlatih bela diri. Mereka semua bersembunyi di balik wanita. Kura-kura pengecut yang bahkan tidak berani maju bertarung. Lin Daoguang. Jangan sembarangan memfitnah. Tuan Muda Ting yang jelas-jelas dihalangi oleh pengkhianat dan terluka parah. Makanya dia tidak bisa berlatih bela diri. Kenapa pelatih Li langsung merasa tersindir? Saya tidak menyebut nama Hiting Yan. Loh, apakah Hiting Yan mendengarnya? Di mata pelatih Li, kamu adalah perguruan Shengyuan yang nomor 1, pengecut, selalu bersembunyi, seperti kura-kura. Takut Kelua. Omong kosong. Kenapa tidak mau mengaku Kaloberani. Turinsini. dan bertarung denganku? Tunggu.
Apa Hiting Yan itu pengecut yang bersembunyi? Aku tidak, tapi perguruan Shengyuan belum kalah. Biar aku yang bertarung. Kamu petugas kebersihan? Sepertinya, perguruan Shengyuan benar-benar kekurangan orang. Mengirim petugas kebersihan untuk bertanding. Kalau sampai terdengar akan jadi lelucon besar. Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi sana. Bahkan seorang petugas kebersihan pun tidak bisa kamu kalahkan, sebentar lagi kalian yang akan malu. Anak kecil sombong sekali. Harry, il n'y a qu'Anne Kubrick au pelage arrant. Tentang akibat bicara besar, jika kamu kalah. Père Gurion Changjuan. Akan otomatis mundur dari kompetisi bela diri dan tidak akan pernah ikut lagi. Shoiwe, kalau kamu berani main-main. Dengan nama baik perguruan Shengyuan, aku tidak akan mengampunimu. Aku tidak main-main. Kamu. Ikuti saja perkataannya. Toh aku tidak akan kalah. Jika aku menang, perguruan Daoguang kalian harus mundur. Dan Laji. Aku ingin menjadi pelatih resmi. Shoiwe. Tuan He, bagaimana? Nyonya sudah bertanding. Apa kita perlu turun tangan? Lihat situasinya dulu. Tinju 1000 bunga. Sedikit orang di dunia bela diri yang bisa menguasainya. Kamu mungkin sudah menguasainya, bisa menanding Iku. Tapi panggulmu tidak stabil sejak lahir. Bahkan dengan segenap kekuatanmu, itu tidak akan sebanding dengan 1/10 pukulan. Cari mati. Apa yang terjadi? Dia bahkan tidak mengerahkan segenap kekuatannya. Hanya dengan sentuhan ringan, mematahkan jurus tinju. Pelatih Lin pasti menang. Kamu bisa menggunakan simpul penghisap bintang? Matisse Ajako. Yalang. Mau pamer di depan Tuan He, kan? Pantas saja kau dapat ini. Cangkang penghalang ini tidak bisa ditembus. Di dalam penghalang, kekuatan lawan akan diserap, tapi juga penggunanya akan terkena dampaknya. Pernah ditinggalkan oleh para praktisi dunia persilatan, dan sudah 30 tahun tidak ada yang melatihnya. Takut. Ya? Apa peduliku jika ada dampaknya? Penghalang ini tak bisa ditembus siapapun. Asal aku menang. Itu sudah cukup. Nyawaku lebih penting. Aku harus menggunakan tinju astral. Matisse Ajako. Tinju Astral. Rasakan pukulan ini. Sial, tidak ada penghalang. Pukulan ini bisa membunuhnya. Tinju Astral. Kamu adalah Peloton Lin. Aku menang. Mulai sekarang, kita semua, Akan Manjadi. pelatih di perguruan Shengyuan, mohon bimbingannya. Kamu. Bagaimana dia bisa menang? Dia benar-benar bisa tinju astral? Cepat selidiki, siapa sebenarnya Xiu itu? Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa bikin masalah, sampah, bahkan tidak bisa merebut satu perguruan pun. Karena kalian tidak bisa menyingkirkan Hiting Yan. Kalian tidak berguna lagi. Mulai sekarang, Perguruan Daoguang. tidak ada hubungannya, sedikit pun denganku. Sekumpulan sampah. Calon kepala keluarga He berikutnya, pemilihan sebentar lagi. Apakah orang-orangmu sudah siap? kami sudah menghubungi pembunuh nomor 1 di dark web. 3 tahun lalu, ada orang tak terduga muncul, membuat Hiting Yan lolos. Sekarang, dia tidak punya ahli di sisinya. Dia pasti tidak akan bisa lolos dari genggaman kita. Hiting Yan, kita lihat saja nanti. Keluarga He hanya bisa jadi milikku. Kenapa kalian masih di sini? Mau apa? Masih mau berkelahi? Astaga, Anda adalah murid dari tetua sekte Changyun, pewaris tunggal teknik pukulan jarak jauh. Mohon permisi, orang besar. Hal ini tidak boleh diketahui orang lain. Aku tahu.
Kalian tahu, jika ada yang berani menyebarkannya. Akan Kubala. Baiklah, baiklah, baiklah. Sure you kau habit sekali. Kak Tingyan, dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bagi seorang petarung, menang dan kalah adalah hal biasa. Kembali dan berlatihlah dengan baik. Kak Tingyan, Lin Daoguang datang dengan persiapan. Makanya aku kalah. Aku tidak siap. Jangan khawatir. Nanti aku pasti akan berlatih lebih giat dan tidak akan mempermalukan Shen Yuan lagi. Adapun tentang Siyu itu, aku Backlia. APA, Kak Tingyan. Kita semua tertipu. Ternyata kejadian hari ini adalah ulas si Jalang Siyu. Bersekongkol denken Lin Daoguang. Dan hanya berakting untuk kita lihat. Siyu benar-benar berani sekali, berani-beraninya bersekongkol dengan saingan. Pantas saja, dengan tubuh sekecil itu, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Lin Daoguang? Benar, benar, benar. Aku pernah dengar bahwa teknik pukulan jarak jauh begitu dilepaskan tidak bisa ditarik kembali. Kukira Siyu memiliki pencapaian yang lebih tinggi. Ternyata itu semua palsu. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini hanya demi menjadi pelatih? Jangan-jangan dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Sasana Bela Diri Daoguang? Oh. Panggilkan Siyu kemari. Bukankah sudah kubilang? Sebaiknya jangan bertemu di Sasana Bela Diri. Kan, kalau sampai ketahuan orang lain. Übengang kita akan jadi buruk. Memang tidak baik Jika orang luar tahu. bahwa demi mencapai tujuanmu, kau bahkan tidak memegang prinsip moral dasar. Itu benar-benar mempermalukan keluarga Hiku. Apa maksudmu? Bagaimana kau bisa mengalahkan Lin Daoguang? Benarkah kau bisa melakukan pukulan jarak jauh? Aku. Siyu menahan diri, tidak bisa mengaku. Aku memang tidak bisa melakukan pukulan jarak jauh. Tadi itu semua hanya trik palsu. Jadi begitu. Kau sudah berkomplot. Lin Daoguang datang menantang. Lalu kau muncul sebagai pahlawan. Siyu, aktingmu benar-benar bagus. Apakah kau melakukan segalanya demi uang? Apa yang kau bicarakan? Sungguh tak masuk akal. Kenapa kau bersikap seperti CEO arogan lagi? Bukankah kita sepakat menikah kontrak? Aneh sekali, kau ini kenapa berlagak CEO arogan lagi? Bukankah kita sudah sepakat menikah kontrak? Tidak saling ikut campur, jangan harap kau bisa memaksaku pergi. Kalau mau pergi, pergilah sendiri. Jangan harap kau bisa mengandalkan nenekmu untuk melindungimu. Istriku, sama sekali bukan. Vanita licik sepertimu. Kojila. Apa kau pikir aku sangat ingin menikahimu? Puis. Selamat siang, Nyonya Tua. Benar, Nyonya Tua. Nyonya muda dan Tuan Hi baru saja mendaftar pernikahan dan langsung mulai bekerja di Sasana Bela Diri. Brengsek si Hitingyan ini. Di malam pertama pernikahan, dia membiarkan istrinya tidur sendirian di kamar, belum lagi malah membuat gadis itu tinggal di tempat seperti ini. Sudah hampir umur 30-an, tapi di sisinya tidak ada wanita lain. Kami juga menemukan bahwa Tuan Hi masih mencari orang yang menyelamatkannya 3 tahun lalu. Yang ada di pikirannya Hanyalah wanita itu. seluruh pikirannya hanya wanita itu. Jika Anda memaksakan perjodohan seperti ini, Antara dia dan Nyonya muda. akan bagaimana? Bagaimana jadinya? Jika dia punya kemampuan untuk menemukan orang itu, tunjukkan padaku. Sudah 3 tahun, dia bahkan belum tahu seperti apa wajah orang itu. Aku tidak peduli. Hari ini aku harus membawa cucu menantuku pulang. Siapapun yang berani memperlakukan cucu menantuku dengan buruk, akan kukupas kulitnya. Jangan ikuti lagi, nanti cucu menantuku ketakutan. Baik. Chuchu Menentuku. Hari-hari. Nenek, Anda baik-baik saja? Nenek tua dari mana ini? Berani-beraninya merusak rencana itu kalian. Apa kalian gila? Ini bisa membahayakan nyawa orang. Lalu kenapa? Apa buktimu? Kalau aku yang melakukannya, semuanya. Ada yang lihat siapa pelakunya? Tidak ada. Kalian. Angku sekali. Coba lihat baik-baik siapa yang kamu lukai. Hanya nenek tua miskin. Orang besar sekali ya.
Sungguh menakutkan. Kak Lia kita bukan hanya pelatih emas di Shengyuan Martial Arts, tapi juga putri dari keluarga Li. Orang besar yang kalian takkan pernah bisa dekati. Berani-beraninya di depannya, bergaya seperti bos, sungguh tidak tahu diri. Lia, jangan keterlaluan. Tidak peduli apa status nenekmu. Kalian sebagai junior, seharusnya menghormati orang tua. Kalau kalian seperti ini, Tidak, ta cul de boss, c'est à eu. aku dengar, bos Hi paling memperhatikan citra karyawan. Apakamu tidak, ta cul de boss, c'est à eu. Lalu mencarimu untuk bertanggung jawab. Shiyue, berani kamu, Shiyue. Apa kamu pikir dengan cara ini bisa? Meng angkamku akan kuberitahu. Bos he memberiku Kewenangan penuh untuk mengelola sasana. Kamu belum diangkat jadi karyawan tetap, kan? Percaya tidak? Hanya dengan satu kalimatku, aku bisa mengusirmu. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus pergi? Kenapa? Hanya karena kamu bersekongkol dengan sasana luar, melukai rekan kerja, merusak kepentingan sasana. Kamu tidak pantas berada di Shengyuan Martial Arts. Kamu menuduhku sembarangan. Jadi kamu yang bilang, aku bersekongkol dengan Daoguang Martial Arts. Itu ulahmu. Jika ingin sesuatu tidak diketahui, lebih baik jangan lakukan. Berhenti mencari alasan untuk ketidakmampuanmu dan niat buruk. Petugas, usir dia dariku. Tunggu. Kamu bilang aku tidak mampu, berani tidak bertanding denganku. Jika kamu menang, aku akan pasrah padamu. Jika kamu kalah, kamu harus minta maaf padaku dan nenek. Berani-beraninya kamu menantangku? Mau bertanding apa? Kita bertanding siapa yang lebih cepat. Satu orang menebar kelopak bunga, satu orang menangkapnya. Saat semua kelopak jatuh, siapa yang menangkap paling banyak, dia pemenangnya. Tidak tahu diri. Ini adalah item yang selalu dilombakan di setiap turnamen bela diri. Taburan bunga dewi juga merupakan item di mana Kak Lia kita selalu meraih juara pertama setiap kali dan belum ada yang memecahkan rekornya. See you. Jangan konfrontasi langsung dengan mereka. Nenek punya cara untuk mendukung. Nenek, bagaimana aku bisa membiarkanmu dalam bahaya? Tenang saja. Mereka semua digabung. Bukan tandinganku. Benar-benar tidak tahu malu sampai melihat peti mati. Baiklah, kita bertanding sesuai katamu. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Huruf kalah. Bagaimana penulisannya? Satu jurus menentukan pemenang. Kak Lia duluan. 3, 2, mulai. Semanga. Lima puluh 57. Hanya ada 70 kelopak bunga di sini. Kak Lia, kamu menangkap 57. Kamu hebat sekali. Kak Lia hebat. Kak Lia hebat. Rendah hati, rendah hati. Hari ini aku tidak tampil maksimal. Jika biasa, setidaknya aku bisa menangkap 65. Betul, betul, Tentu betul. saja. Trip, bagaimana? Kamu masih bisa mengaku kalah sekarang. Jangan sampai nanti mempermalukan diri di depan semua orang, lalu menangis. Anya lima pulu tujuh keping. Sudah membuat kalian memujaku seperti ini sejak aku berlatih seni bela diri. Aku belum pernah melihat yang begitu sedikit. Shiyue, tahu tidak apa yang kamu katakan? Di seluruh dunia persilatan, tidak ada yang lebih ahli dalam taburan bunga dewi selain aku. Maksud, kamulah nomor 1 di dunia persilatan? Benar-benar tidak tahu diri. Aku malas bicara omong kosong denganmu. Mari kita mulai. 3, 2, mulai. Kenapa di tanah ini tidak ada sehelai kelopak pun? Ini tidak mungkin. Sure you. Kamu hebat sekali. Kamu kalah. Kamu. Semua melihat kan? Xiu tidak berhasil menangkap satu kelopak bunga pun. Aku umumkan, Kak Lia menang. Hebat. Kak Lia hebat. Selamat, Kak Lia. Kau curang. Lalu kenapa? Kau ini siapa? Sampai berani menyuruh Kak Lia meminta maaf padamu? Aku bertahu. Di dojo Shengyuan kami, Kak Lia itu seperti langit jika dia memecatmu. Bahkan jika kau adalah nomor 1 di dunia persilatan, kau tidak akan bisa tinggal. Tapi kau juga bukan nomor 1 di dunia persilatan. Kau bahkan belum pernah ikut turnamen. Mulai sekarang, Xiu dikeluarkan dari dojo Shengyuan. Orang. Usir wanita ini keluar. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Anda. Kapan dojo keluarga Hi kami diatur oleh orang luar? Sepertimu? Apa katamu, keluarga Hi?
Anda neneknya Tuan He? Aku akan segera menelepon si bocah nakal itu. Orang bawahannya berani membuli istrinya. Seperti ini di belakangnya. Aku mau bertanya, apakah dia tahu? Jangan. Nenek, meskipun aku sudah menikah, tapi suamiku bukan Tuan He. Nenek berlebihan. Tidak apa-apa. Halo, Nenek? De Sarvajingan. Cepat kemari ke dojo. Istramo. Sudah dibuli orang sampai. APA, Shiu dalam masalah? Hello? Apa yang kulakukan? Kau penepetua, kalau kau benar-benar. Nyonya Tuahi, tidak mungkin. Kau tidak membawa pengawal. True. Aku bilang kau mencari aktor. Untuk berakting, setidaknya aktingnya lebih meyakinkan. Kau pikir kami bodoh? Kalian. Nenek, Anda baik-baik saja? Shoiwe. Aku tadinya mau membiarkanmu Tapi kau berani. mencari orang untuk menyamar sebagai Nyonya Tuahi dan mempermainkan kami. Sepertinya aku harus memberi Pelayaran. Nenek, mundurlah sedikit. Kau cari masalah. Antican. Nyonya Tua. Tuan Muda. Nyonya Tua tidak bisa hadir karena ada urusan. Beliau secara khusus memerintahkanku membawa hadiah untuk mengucapkan selamat atas pembukaan dojo. Kau bilang dia Nyonya Tua? Kenapa? Kau kecewa? Nenek He. Aku salah. Aku tidak tahu berterima kasih. Aku tidak mengenalimu. Jika aku tahu itu Anda, aku pasti tidak akan. Lalu kenapa kalau bukan aku? Halal bukan aku. Kau bisa seenaknya membuli orang lain? Aku tidak bermaksud begitu. Nenek, Anda benar-benar Nyonya Tuahi? Siatho, Nenek mendengarkanmu. Orang ini kuserahkan padamu untuk diselesaikan. Shoiwe. Aku hanya bercanda denganmu. Bisakah kau membantuku memohonkan? Apa yang kulakukan? Koini kenapa? Guruku bilang, praktisi bela diri. Anya Berlutu Kepadalongi, Guni, Dan Orantua, Jangan Bejini. Aku tidak sanggup. Aku tidak akan menuntutmu lagi. Dasar tidak punya tulang. Karena Siatho sudah memaafkanmu. Masalah hari ini cukup sampai di sini. Siatho, ayo kita pergi. Kaklia. Dia benar-benar Nyonya Tua, lalu Nyonya Tua tadi bilang, Shiu adalah cucu menantunya. Berarti Tuan He sudah? Tidak mungkin. Kekazi Tuan He. Adalah orang yang menyelamatkannya 3 tahun lalu. Sejauh yang aku tahu, orang itu masih belum diketahui keberadaannya. Kari. Selama kita menemukan penyelamat Tuan He, Shoiwe. tidak akan pernah bisa menjadi Nyonya muda keluarga He. Baik. Sesuatu yang tidak bisa kudapatkan. Shoiwe. Kau juga tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Kenapa kau kemari? Mana si bocah hitingnya? Tuan Muda bilang, Nyonya Muda punya kemampuan membuat masalah. Dia juga harus punya kemampuan sendiri menyelesaikannya. Aku khawatir dan datang menjemput Anda sendiri. De Sarvajingan. Nyonya Tua, terima kasih sudah membantuku tadi. Berbohong bahwa aku adalah cucu menantu Anda. Waktu tidak muda lagi. Aku akan mengantar Anda pulang. Kau tidak perlu repot. Aku bisa pulang sendiri. Tidak repot kok. Kebetulan aku mau mencari hot. Tadinya kupikir setelah bekerja, aku bisa punya tempat tinggal. Sekarang aku harus terlantar di jalan lagi. Nenek tidak perlu kau antar. Nenek akan menyelesaikan masalah tempat tinggalmu dulu. Aku. Nenek, ada tempat yang cocok untukmu. Ikut Nenek. Nonashi. Nyonya Tua tidak akan menyakiti Anda. Beliau membawa Anda ke asrama karyawan. Ada asrama karyawan lain? Aku ikut. Ini asrama karyawan? Ini terlalu mewah. Benar-benar membuatku tinggal di sini? Saka? Besok akan dialihkan atas nama cucu menantu. Seluruh area villa ini akan ditulis atas namanya. Waktu sudah tidak muda lagi. Cepat pulang dan istirahat. Silakan. Sampai jumpa, Nenek. Sudah siap semua? Nyonya Tua, Anda bisa tenang dengan caraku bekerja. Ai Greco.
Astaga. Keramik Songru seharga 2 juta rupiah. Perunggu yin dipadukan dengan bunga emas. Ya ampun. Lebih dari 10 juta rupiah. Perunggu yin dipadukan dengan bunga emas. Nenek? Itu Anda? Kau siapa? Nenek? Anda memanggil Nyonya Tuahi? Anda Tuane, dia ternyata Tuane. Pemilik dojo Shengyuan. Sial. Aku dulu sangat kasar padanya. Dia tidak akan memecatku kan? Anda benar-benar Tuan He? Shuriwe. Bisakah kau berhenti berpura-pura? Kalau kau tidak tahu siapa aku, Kau tidak mungkin bisa menemukan tempat ini. Apa aku belum pernah memberitahumu bahwa kita hanya pasangan di atas kertas? Trik pura-pura menolak agar dikejar itu tidak mempan padaku. simpan semua akal di tsikmu itu. Pintunya di sana. Aku. Kau. Tunggu. Kau mau main trik apa lagi? Kalau kau bersikap jujur, aku akan lebih menghargaimu. Aku akan berusaha memenuhi permintaanmu. Tapi sekarang, aku tidak sudi mengantarmu pergi. Kau pembohong. Di foto keluarga ini sama sekali tidak ada diri. Kau bukan Tuan He. Silakan. Apa kamu sengaja membansiku? Hanya karena tidak ingin sekamar denganku di asrama karyawan. Kamu berani berpura-pura jadi Direktur Arjuna? Aku beritahu ya, Nenek Arjuna yang menyuruhku tinggal di sini. Kalau kamu berula lagi. Percaya tidak? Aku akan menyeretmu ke hadapan beliau. Un truc menyelesaikan masalah ini? Nenek yang mengunci pintunya. Sepertinya nenek tidak akan pergi malam ini sebelum tujuannya tercapai. Apa kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Nenek Arjuna tidak bilang apa-apa padamu? Kamu masih berani berlaga? Kamu kan hanya pekerja serabutan di dojo. Nenek Arjuna tahu kamu siapa? Masih saja bilangnya kamu. Iya. Tadi aku memang berpura-pura jadi Direktur Arjuna. Mengakui kesalahan itu bagus dong. Tenang saja, aku tidak akan memberitahukannya. Orang ini, aku tidur di kamar mana ya? Zeleng kamar ini, yang lain boleh. Arjuna, kamu mengolok-olokku ya? Mana kuncinya? Buka pintunya. Maksudmu apa? Pintunya tidak bisa dibuka. Tidak perlu dibilang, kuncinya pasti dibuang. Sepertinya nenek tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Mana kuncinya? Bukan aku yang mengunci pintunya. Aku tidak punya kunci. Pikirkan sendiri caranya. Baiklah, biar aku yang coba. Jadi, hanya kamarmu itu yang bisa ditinggali, ya? Ha? Citra. Kamu kembalikan. Aku dan dia ternyata. Kenapa aku tidak merasa jijik sama sekali? Aku tidak sengaja. Aku hanya tidak mau tinggal di hotel. Diluar terlalu mahal. Sudahlah, kalau kamu merasa rugi, aku serahkan padamu saja. Bisakah kita berdiri dulu saat bicara? Maaf. Itu kan ciuman pertama, justru aku yang merasa rugi. Kamu tidur di sini saja, aku akan tidur di sofa. Benarkah? Ya. Sofa sekecil itu? Bagaimana kalau ranjangnya kita bagi dua? Kita. Jangan salah paham. Aku sama sekali tidak tertarik pada pria seperti yang sombong dan suka mengolok-olok orang. Aku hanya tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Citra, tenang. Dia memang tampan dan badannya bagus. Tapi, kamu hanya tidak ingin jadi omongan orang. Aku akan pergi membereskan kamar.
Perasaan ini sepertinya tidak buruk sama sekali. Citra, cukup. Guru, jangan berisik. Apa katamu? Aku tidur sebentar lagi, lalu akan pergi kuda-kuda dan berlatih tinju jarak jauh. Apa katamu? Tinju jarak jauh? Kamu bisa tinju jarak jauh? Kamu murid pemimpin sekte awan biru? Camus. Tinju. Citra. Aku benar-benar gila, sampai percaya bahwa kamu adalah murid pemimpin sekte awan biru. Pria ini bangun cukup pagi. Lebih rajin dari aku yang berlatih bela diri. Truculent. Sudah puas tertawanya? Kalau sudah, bantu aku berdiri. Maf. Maaf. Aku mau tidur sekarang. Kamu cepat bereskan barang-barangmu dan pindah dari sini. Mulai sekarang, jangan berani menginjakkan kaki lagi di ambang pintu ini. Ini apa? Tidak bisa, tempat ini lingkungannya bagus. Dan gratis. Aku tidak bisa pergi. Bagaimana kau? Accusé dikit me réunia. Agar dia setuju aku tetap tinggal? Kamu. Mau apa kamu? Jangan macam-macam ya. Jangan tegang dong. Aku ini sangat lembut kok. Kamu coba saja dan akan tahu. Lihat tatapan genitku ini. Terpikat kan? Dazar. Suara apa itu? Siapa yang bicara kalimat barusan? Wow, dia terdiam. Tak Kuzanka Daya Tariku. Sebesar ini, hanya memakai kurang dari 10% kekuatanku. Sudah membuat Arjuna. Tergila-gila. Orang ini, jangan-jangan dari awal sudah menginginkan kecantikanku. Ya? Mungkinkah Jimat itu punya efek membaca pikiran? Kalau begitu, aku bisa langsung menanyainya. Untuk melihat apa sebenarnya tujuannya mendekatiku. Citra. Kenapa kamu menikah denganku? Tentu saja karena aku menyukai. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Bukan karena membuat masalah, lalu dikejar dan diburu. Agar tidak melibatkan guru, aku hanya bisa turun gunung dan mencari siapa saja. Untuk menikah, menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Biasa. Istri dan ibu macam apa kamu ini? Lalu, kenapa kamu masuk dojo cahaya unggul? Tentu saja karena. Takdir antara aku dan Camus. Kalau tidak, dari sekian banyak dojo, kenapa aku justru masuk cahaya unggul? Yin Yang Dinamakan. Jodoh sudah diatur dari jauh. Tentu saja karena papan iklan cahaya unggul besar sekali, begitu besar, sampai menyilaukan mataku. Dan pengeras suara promosi berbunyi nyaring. Gaji 20 juta rupiah per bulan. Dasar pelit, kamu hanya memberiku 1,5 juta rupiah untuk biaya hidup sebulan. Kalau tidak cari kerja, aku bisa mati kelaparan. Nanti kalau aku sudah gajian, akan kubanting 2 juta rupiah ke mukamu. Dasar pelit. 1,5 juta rupiah, bukannya 150 juta rupiah? Angka segitu juga boleh. Jadi yang dia katakan tadi adalah 1,5 juta rupiah. Kalau begitu, dia bukan wanita matre. Aku salah paham padanya. Melihat takdir kita yang begitu kuat ini, biarkan aku tetap Ya? Cepat setuju. Mataku sudah mau kejang karena genit terus. Baiklah, tinggallah di sini. Aku mau tidur sekarang. Kamu. Siap. Aku pergi sekarang. Kamu pikir aku sudi melihatmu? Pria pelit yang sombong dan lemah? Tapi badannya lumayan bagus juga. Kira-kira bagaimana ya rasanya kalau disentuh? Citra, Kukap. Pergi. Pergi jauh-jauh. Pulang nanti malam.
kuartal lalu. Kinerja kalian semua sangat luar biasa. Tepuk tangan. Kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Sasana kita akan berhenti menerima murid baru. Fokus sepenuhnya untuk mempersiapkan kompetisi. Saya harap kalian semua bisa menunjukkan kemampuan terbaik kalian dan meraih posisi teratas dalam kompetisi ini. Raih gelar juara. Tentu saja, mengingat tidak semua pelatih bisa ikut serta dalam kompetisi seni bela diri. Agar kalian semua tetap bisa mendapatkan uang, Sasana memutuskan jika ada pelatih yang membantu menagih utang Sasana, kalian akan mendapatkan komisi sebesar 50% dari jumlah utang. Ini bagus. Jadi, tidak perlu lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, sebulan hanya bisa hidup dari gaji pokok. Dan ini 50% lebih tinggi dari gajiku sebulan. Benar sekali. Sasana bela diri Shengyuan. Memiliki utang yang perlu ditagih dari siswa lulusan awal tahun. Budi. Aku yang akan menagihnya. Siswa lulusan awal tahun. Zare. Aku yang akan menagihnya. Siswa dari 2 angkatan sebelumnya. Agong. Kenapa tidak ada yang mau? Kak Ratih, Agung sudah berutang uang sekolah pada Sasana kita selama 2 tahun. Orang ini adalah jenius bela diri, baru 3 bulan belajar, sudah melampaui orang lain yang belajar setahun, bahkan meraih juara pertama di kompetisi seni bela diri. Neyman. Orang ini memiliki sifat yang kejam. Pelatih yang kita kirim untuk menagih, kalau tidak lumpuh, ya pulang dengan setengah cacat. Tugas ini memang sulit, tapi Agung sudah menyombongkan hal ini di berbagai perguruan, mengatakan bahwa Sasana bela diri Shengyuan adalah pengecut. Kita harus maju dan menyelesaikan masalah ini. Biar mereka melihat kekuatan Sasana bela diri Shengyuan kita. Kak Ratih, kekuatan bela diri Agung sungguh mengerikan. Kami tidak seperti Anda yang memiliki ilmu bela diri begitu tinggi. Setiap tahun bisa meraih peringkat teratas di kompetisi seni bela diri. Jadi, ini yang bisa menyelesaikan masalah untuk Sasana kita. Sepertinya hanya Anda. Agung selalu menjadi beban pikiran Pak Wijaya. Jika aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik di mata Pak Wijaya, aku pasti akan diperhitungkan. Jangan bicara begitu. Setiap orang penting. Namun, karena tidak ada yang mau mencari Agung. Kalau begitu, aku tunggu. Aku yang akan pergi. Tiara. Bisakah kamu berhenti bercanda di sini? Apa kamu tidak tahu Seberapa kuat Agung? Jangan so kuat di sini. Aku belum pergi. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Ini hanya menagih utang. Kan? Aku jamin akan kembali dengan utang sepeser pun tidak kurang. Tunggu aku kembali, uang yang kudapat akan kutabung di kartu gaji. Ini semua untuk penghasilan keluarga kecil kita, ya. Aku percaya pelatih Tiara. Baiklah, semua tunggu kabar baik dariku, ya. Cukup sampai sini untuk hari ini, rapat bubar. Kak Rama. Wanita jalang ini, kenapa dia ada di mana-mana? Kupikir dia istri Pak Wijaya. Tapi setelah beberapa hari berlalu, Pak Wijaya sama sekali tidak pernah menyebutkan kejadian hari itu. Hari ini, dia berani-beraninya lagi menggoda Pak Wijaya. Kak Ratih, kalau Tiara benar-benar berhasil menagih utang Agung, bukankah Pak Wijaya akan semakin memanjakan wanita jalang itu? Aku dulu kenal salah satu anak buah Agung. Kudengar dia bilang, Agung ini sifatnya sangat bejat dan juga marah duitan. Jika uangnya cukup. Begitu. Jadi, kamu punya cara untuk memberi pelajaran pada Tiara? Baik, lakukan saja sesuai katamu. Tiara, oh Tiara. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan saja karena kamu tidak seharusnya punya niat lain pada Pak Wijaya. Ngomong-ngomong, orang yang kuminta kamu cari sudah ditemukan? Belum. Tapi, aku menemukan seseorang yang pasti tahu keberadaan orang itu. Bagus sekali. Jika Pak Wijaya tahu, dia pasti akan sangat senang. Apakah Agung ada? Sial. Ini racun pelumpuh otot. Untung saja guru sudah melatihku sejak kecil untuk bersentuhan dengan berbagai racun. Semua racun di dunia ini, aku sudah Apakah kamu mencari? Kamu adalah Agung?
Ada apa ini? Kenapa dia belum pingsan? Apa jangan-jangan obatnya kurang? Biarkan saja dia. Perempuan ini, mana bisa lebih hebat dariku? Meskipun tanpa obat, 2 pukulan juga cukup. Betul. Ini aku. Aku pelatih dari Sasana Bela Diri Shenyuan. Datang untuk menagih biaya sekolah yang kau hutang pada Shenyuan. Kumakau. Apa Sasana Bela Diri Shenyuan sudah tidak punya orang lagi? Sampai mengutus perempuan yang belum dewasa ini untuk mempermalukan kami? Adik manis. Abang. Tidak memukul wanita. Kecuali. Di atas ranjang. Seorang gadis kecil berani menantang kakak Xiongku, benar-benar lucu sekali. Kakak Xiongku sudah 3 kali berturut-turut menjadi juara turnamen bela diri dengan jurus Yongxianya. Hingga kini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kopastinaxir kakak Xiongku. Quand? Jangan meremehkan orang. Aku tidak lebih buruk dari kalian, para pria busuk ini. Juru Yongxia Randang itu. Aku bisa mengatasinya dengan mata tertutup. Ini lagi, jurus yang diimprovisasi dari jurus dasar. Aku sudah menguasainya sejak usia 6 tahun. Kau ini pura-pura apa? Kalau menurutku, kau jangan kembali ke Shenyuan. Ikut kakak Xiongku saja. Sasana bela diri Wudao kami ini kebetulan kekurangan seorang pelatih wanita. Kau hanya perlu melayani dengan baik kakak Xiong kami. Denn kami semua, aku yamin kau akan hidup mewah Dan nyaman. Diam. Mulubuzuk. Seharusnya digosok bersih-bersih. Aku datang hari ini untuk menagih uang darimu. Cepat bayar hutangnya. Aku harus mengambil uang itu kembali. Ada sedikit kemampuan. Menolak kebaikan, memilih hukuman. Apakah aku akan membayar hutangnya? Tergantung padamu. Apakah kau punya kemampuan untuk mengambilnya? Kalian orang kota yang berhutang. Apa kalian merasa jadi raja? Kalau mau tanding, ayo tanding. Kalau kalah, jangan menyesal. Tuan Raka. Kami dari tetangga Master Changyun. mendapatkan sebuah foto murid Master Changyun. Mata ini. Kenapa terasa familiar sekali? Meskipun dari foto itu masih belum jelas seperti apa rupa murid Master Changyun itu, Tapi Anjing ini. adalah satu-satunya di dunia Binatang Raken Serratus. dapat menyembuhkan 100 jenis racun di dunia. Dia adalah hewan spiritual khusus. Murid Master Changyun. Kita bisa mulai menyelidiki dari petunjuk ini. Selidiki. Selama ada sedikit harapan, aku pasti akan menemukannya. Baik. Ada hal lain? Tuan Raka. 2 jam lagi Anda ada pertemuan makan malam. Tapi Nyonya pergi ke Sasana Bela Diri untuk menagih hutang dari Gu Xiong. Apa Anda benar-benar tidak pergi melihatnya? Gu Xiong itu orangnya bermoral buruk. Nyonya, seorang gadis muda, bagaimana jika Tidak perlu. Pergi saja ke pertemuan makan malam. Tuan Raka. apa Anda tidak terlalu tidak begitu Anda mendengar berita tentang Murid Master Changyun. Anda langsung tidak peduli pada Nyonya? Apa? Anda benar-benar tidak punya perasaan sama sekali padanya? Apa yang kau pikirkan? Aku sudah tahu bagaimana tangguhnya Dewi. Gadis itu, Dia bukan gadis biasa. Gu Xiong tidak akan bisa mengganggunya. Baik. Serangla. Cukup lembut, aku suka. Kuat sekali, abang suka melihatnya. Pria cab. Aku baru memakai setengah kekuatanku. Awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi kau yang memaksaku. Setengah kekuatan kata. Aku beritahu ya. Aku ini yang nomor 1 di dunia persilatan. Meskipun aku memberimu 3 serangan, kau tetap tidak akan bisa mengalahkan. Tidak perlu 3 serangan, 2 serangan saja cukup. Aku masih harus menyisakanmu sedikit tenaga untuk membayar hutang, kan? Bayar hutang. Serangan kedua, siap-siap. Kenapa masih melamun? Serang bersama. Kenapa semua masih melamun? Serang. Tolong, ada pembunuhan. Como que mana? Beranti. Jangan lari, berhenti, jangan lari, bayar hutangnya.
Ada apa ini? Kau ini sebenarnya siapa? Jangan buang-buang tenaga. Hitungan di antara kita. Sudah waktunya diselesaikan baik-baik. Ubi, kau ikutlah. Bukan. Bukan aku. Kalian tunggu di sini. Tuan Raka. Itu binatang Raken Serratus. Cepat, Keya. Tuan Raka ada di sana. Cepat kejar. Mungkinkah murid Master Changyun itu ada di sasana bela diri Wudao? Itu kau. Itu kamu. Kamu murid ketua sekte Awan Biru. Gawat, kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa tahu? Kami semua barusan melihat. Binatang Serratus Raken Lari Kusini. Kamu akui saja. Tidak bisa. Aku belum bisa bedakan mana kawan atau lawan. Aku tidak boleh ketahuan identitas. Aku. Kamu murid ketua sekte Awan Biru. Sudah kubilang sejak dulu, selalu ada yang mencari. Murid ketua sekte Awan Biru. Apa kamu punya dendam dengannya? Ku beritahu ya, binatang apa yang kamu bilang itu? Aku tahu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ku beritahu ya. Ada apa ini? Cepat katakan. Kami barusan melihat sendiri, sesuatu yang kecil. Terban que Sana. Ubi, aku mengandalkanmu. Perji Alican Opération Mereka. Tuan He. Binatang 100 racun ada di sana. Nyaris. Tidak terkejar lagi. Tuan He. Aku akan segera mengutus orang untuk menyelidiki. Pasti akan ditemukan keberadaan murid ketua sekte Awan Biru. Kamu selidiki Dewi, di mana dia tinggal sebelumnya? Siapa saja yang pernah dia temui? Anda mencurigai nyonya? Tapi binatang Serratus Raken. Apa aku terlalu banyak berpikir lagi? Devi, siapa kamu sebenarnya? Kamu mau bilang apa? Kenapa tiba-tiba tidak bisa bicara? Seperti titik akupunturmu ditekan orang lain. Kalian didapu oleh wanita itu. Ku beritahu ya, wanita ini dialah orang yang kalian cari. Kalian bilang. Binatang apa itu? Aku melihatnya sendiri, dia yang membuangnya. Cepat tangkap dia. Duxing. Tangkap dia untukku. Hitinglian. Aku. Wanita, tamat riwayatmu. Kalau aku tidak bisa mengalahkanmu, kenapa? Ada orang yang bisa bereskan kamu. Kamu berani menghina istriku? Mana mungkin aku percaya kata-kata dari seorang hidung belang setelah usahanya gagal. Tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dua tangannya menyentuh. Pria ini ternyata tidak terlalu menyebalkan juga ya. Action. Aku pasti akan mencarikan keadilan untukmu. Ati-ati. Pukulan jarak jauh. Kamu murid ketua sekte Awan Biru. Kak Tinglian. Guru, dia datang. Pantas saja barusan, saat aku menggunakan pukulan jarak jauh, aku merasakan kekuatan lain. Ketua sekte Awan Biru. Kenapa Anda ada di sini? Kak Tinglian. Ketua sekte Awan Biru. Aku yang mengundangnya untuk menjadi pelatih. Di Sasana bela diri kita. Untung saja ada ketua sekte Awan Biru menggunakan pukulan jarak jauh untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, akibatnya sungguh tak terbayangkan. Anda yang menyelamatkan saya. Bukan kamu yang menggunakan pukulan jarak jauh. Bukankah kamu murid ketua sekte Awan Biru? Aku. Kami melihat sendiri ketua sekte Awan Biru mengeluarkan pukulan jarak jauh. Kalau dia bisa pukulan jarak jauh, mana mungkin dia tidak mengakuinya? Menurutku, yang asli ada di sini. Dia tidak berani membual. Benar.
Aku hanya mencoba-coba karena panik. Yang menyelamatkanmu adalah ketua sekte awan biru. Benar. Itu aku. Dia bukan muridku. Aku awalnya hanya ingin mencari sasana bela diri untuk menjadi pelatih dengan tenang. Mankarinavka. Tidak kusangka, ternyata aku bertemu dengan muridku di sasana ini. Ini benar-benar medan perang Asura di kehidupan nyata. Seharusnya aku mencari tahu dulu sebelum datang. Hei, pemilik sasana Li, ada urusan di sasana. Aku pergi dulu ya. Apaan? Ternyata bukan dia. Kenapa aku merasa sangat kecewa? Hiting Lian, aku akan membunuh. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Kak Xiong menjadi cacat? Aku akan membunuh. Gu Xiong ternyata ketahuan. Benar-benar sampah. Tidak bisa. Jangan sampai masalah ini terbongkar. Balaskan dendam Kaxion. Gu Xiong Phantasmati. Beraninya dia pada kami. Orang-orang di sasana kami tidak mengambil nyawanya. Itu semua karena kebaikan Tuan He. Zhonggang. Ya, itu kamu mau membunuhku untuk membungkamku? Kalian semua sekomplotan. Kalian tidak akan membuatku hidup tenang. Dan kalian juga jangan harap bisa hidup tenang. Kenapa Kak Xiong kesulitan menghadapi Xiu? Itu semua karena perintah terselubung Lia. Kaxion tidak bersalah. Kamu Menuduhku sembarangan. Apa buktimu? Berani-beraninya kamu memfitnahku di sini. Teleponnya ada padanya. Maaf ya. Asal kalian bisa menghancurkan nama baik wanita itu, Xiu, Pelati Li. pasti ada imbalan bagus untukmu. Kamu Lia. Kamu lagi, bukan aku. Kak Tingyan. Aku ampuni nyawamu. Pergi. Kak Tingyan. Kamu harus percaya padaku. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan... Bukti sudah jelas di depan mata. Kamu masih membela diri di sini. Perguruan bela diri Shen Yuan kami tidak membutuhkan orang seperti kalian. Karyawan yang menyakiti sesama rekan kerja. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu di perguruan. Kak Tingyan. Pergi. Kak Tingyan. Kak Tingyan. Habis. Benar-benar selesai. Kak Lia, bagaimana ini? Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Daza Yalam. Ini semua salahmu. Kau masih punya muka berkata begitu. Kau yang menghasutku untuk menargetkan Xiu. Ini semua karena kamu. Bukannya karena kamu iri pada Xiu? Kamu. Ayo kita bertarung. Apa? Orang yang kamu bilang mencari masalah di gunung, ternyata Hiting Yan. Benar, sebagai gurumu, aku tidak mungkin salah orang. Muridku. Kenapa kamu? Ada apa? Guru, accusé Pertimazuk que Mulu Harimo. Muridku. Jangan panik, Hiting Yan itu mungkin belum menemukan petunjuk apapun. Donggar. Sebelum semuanya jelas, kita pura-pura tidak saling kita masih bisa kabur. Aku tidak bisa pergi. Ada apa lagi? Orang yang menikah denganku adalah Hiting Yan. Apa? Camus. Tapi setahu, dia hanya petugas kebersihan di perguruan. Bahkan jika dia tahu aku murid, dia mungkin tidak akan melakukan apapun padaku. Quand? Orang bilang, Ton papaling berbahaya. justru tempat Raman. Bagaimana kalau kita coba dulu selidiki? Apa maksudnya? Dongaria. Sebelum semuanya jelas, kita pura-pura tidak saling Siapa? Mafkan Aku, Guru. Tolong. Pelatishi. Mohon bimbingannya. Tampaknya, mereka benar-benar tidak saling kenal. Karena tidak ada masalah, saya pamit dulu. Tunggu. Mungkinka. Dia menemukan petunjuk lain? Guru besar Heng Yun. Orang-orangku sudah berkali-kali mencarimu, tapi selalu gagal. Selalu gagal. Hari ini akhirnya bertemu, mohon beritahu keberadaan muridmu. Terus terang. Kalau kau menemukan murid, apa rencanamu? Aku akan menikahinya. Setelah bertemu Xiu, aku tak ingin berpisah dengannya. Pokoknya aku punya rencana sendiri. Mencari dia. Sampai ke ujung dunia, aku pasti akan menemukannya. Dan jika kau menemukan muridku, apa rencanamu? Menghabisi nyawanya. Terus terang. Muridku ini, sulit ditebak jejaknya, sebagai gurunya. Aku pun tidak dapat menemukannya. Tidak masalah, aku sudah mengirim banyak orang untuk mencari. Percayalah,
Berita tentangnya akan segera kudapatkan. Tentu saja, saya akan menemukannya. Yang mulia, saya sudah mengirim banyak orang untuk mencari. Percayalah, berita tentangnya akan segera kudapatkan. Guru, c'est la Matkan Aku. Aku tidak ingin mati. Muridku, untuk saat ini, satu-satunya cara adalah bercerai dan kabur, baru kau bisa selamat. Muridku. Hei, Dasar pemboros, kau pikir sudah menikah, berarti memanjat pohon tinggi. Kalau kau masih mau mendapatkan warisan ibumu, segera kembali padaku. mana peninggalan ibuku? Ibumu yang itu sudah meninggal bertahun-tahun. Mana mungkin ada peninggalan untukmu? Comment bon Jiku? Akulah yang menyuruh ibu tirimu mengatakan itu. Kalau dia tidak bilang begitu, apa kau akan masuk rumah ini? Ibu Thierry. Jangan meninggikan dirimu sendiri. Dulu, saat ibuku kau menggoda ayahku, membuat ibuku bunuh diri sebelum sebulan melahirkan. Dia Anyala Wanita Panggoda. Kau tidak pantas jadi ibuku. Kau berani memaki ibuku. Ayah dan ibuku adalah cinta sejati. Ibumu tidak punya kemampuan menjaga suaminya. Jadi, dia bunuh diri untuk menutupi kenyataan. Kuket, bagaimana bisa kau menikah? Dengan kesombongan seperti itu, kembali ke rumah keluarga. Tanpa rasa hormat sedikit pun. Aku tanya padamu, kau sudah dengan Tuan Muda Budi, menikah selama ini. Bagaimana bisa keluarga Budi? Tidak ada kerjasama dengan keluarga Hendra kita? Apa kau di belakangku, membicarakan hal buruk tentang kami? Atau, apa kau menyinggung Tuan Muda Budi? Tuan Muda Budi Yongmana. Pria yang menikahiku memang bermarga budi. Tapi dia Anyala. Pegawai serabutan di Sasana Bela Diri. Dia sama sekali bukan. Tuan Muda Yong Kalian Maksud. Apa kata, kau tidak menikah dengan Tuan Muda Budi? Dasar anak tidak berguna, bahkan pasangan nikah bisa salah. Aku akan membunuhmu hari ini. Menikah dengan siapa adalah kebebasanku. Sejak kecil, kau selalu mengutamakan anak laki-laki. Hanya karena nasib sial, kau membuangku di gunung. 20 tahun tanpa kabar. Sekarang aku sudah dewasa. Hidupku bukan kendalimu. Jangan kau berpikir. Akan menyezakan suamiku. Kami akan segera bercerai. Kalau tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Peranti. Suamiku, Ayah, Ibu, karena Dewi tidak menikah dengan Tuan Muda Budi, proyek kita dengan keluarga Budi. Bagaimana kalau aku menggantikan Dewi untuk menikah dengan Tuan Muda Budi? aku dengar Tuan Muda Budi selalu mencari murid ketua sekte Changyun. Tapi sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaan murid ketua sekte Changyun. Mungkin orang itu tidak ada. Jadi, aku mengambil kesempatan ini, menyebarkan kabar bahwa putri keluarga Hendra kita adalah murid ketua sekte Changyun. Awalnya aku ingin membiarkan Dewi berpura-pura untuk menyenangkan Tuan Budi. Siapa sangka dia tidak menikah dengan Tuan Budi. Sayang, setelah ini keluarga Hendra ini akan bergantung padamu. Apa ini tidak akan terlalu berisiko? Kau adalah talenta bela diri, murid dari guru terkenal di luar negeri, mengikuti begitu banyak turnamen internasional. Mana ada yang tidak lebih dari turnamen bela diri Kota Bunga. Tinggi levelnya, Nanti, kau akan dengan identitas murid ketua sekte Changyun mengikuti turnamen bela diri. Pasti akan jadi juara pertama. Nanti, Begitu kau mementakkan identitasmu di hati Tuan Muda Budi, posisi nyonya rumah di keluarga Budi, bukankah akan jadi milikmu? Benar, Nyonya Muda keluarga Budi pasti akan jadi milikku. Kau benar-benar menemukan murid ketua sekte Changyun? Ya, orang itu ada di Kota Bunga ini. Bagus. Kau memang bisa diandalkan. Apa dia dari keluarga Hendra? Betul, dia adalah putri sulung keluarga Hendra, putri dari Hendra dan Siti. Ini benar-benar luar biasa. Cepat telepon kakakmu, suruh dia segera pulang. Kalau si anak nakal itu tahu bahwa orang yang dicarinya adalah istrinya sendiri, dia pasti akan sangat senang. Nyonya besar, jangan terburu-buru. Nenek, Budi sudah kembali. Kakak, nenek, jangan mencarinya. Dewi tidak pulang bersamaku. Dasar anak nakal. kenapa kau tidak membawa ke pulang lagi? Sebenarnya siapa yang ada di hatimu? Apa kau ini yang namanya penyelamat itu? Apa kau tahu kalau Dewi itu? Sudahlah, Sebenarnya jangan member itu. anak nakal ini, biarkan dia menyanyiakan cucu. Aku justru ingin melihat apa reaksinya saat dia tahu orang yang dicintainya adalah pasangan di sisinya. Dia adalah istrimu. Dia adalah nyonya keluarga Hi. Nenek, Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Kau. Jangan pergi.
Nenek Harumi, Jangan Mara. Bima kan bukan anak kecil. Anak cucu punya nasibnya sendiri. Dia pasti punya pertimbangan sendiri. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak boleh membiarkannya memperlakukan cucu menantuku dengan buruk. Pergi kirimkan undangan ke keluarga Si. Katakan bahwa keluarga Hikami akan mengadakan kompetisi bela diri, mengundang murid guru Agung Cendana untuk berpartisipasi. Hadiah juara pertama, 100. tidak, 8 juta. Menanta perempuan Kakuko Sunggut Ali Baladiri. Juara pertama pasti jatuh padanya. Anggap saja ini uang jajan dariku untuknya. Ya. Akhirnya aku selangkah lebih maju. Kakak, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Saat tiba di kediaman Si, aku pasti akan meninggalkan kesan yang baik pada Nona Kirana. Tenang saja, Bu. Bima sudah menindasku begitu lama. Aku tidak akan membuatnya hidup dengan mudah. Semakin dia menghargai murid guru Agung Cendana, semakin aku akan merebutnya. Lalu, memanfaatkan dia untuk menyelamatkan nyawa kakakku. Urusan ini pasti akan membuatku mengambil alih keluarga Hi. Kami sudah sampai di kediaman Si. Permisi, apakah ini kediaman keluarga Si? Onda adalah. Nama saya Rian. Keluarga Hikami mengadakan kompetisi bela diri. Saya secara khusus mengundang Nona Kirana untuk berpartisipasi. Anda pasti Nona Kirana. Murid Guru Agung Cendana. Kan? Oh jadi Anda Tuan Hi, tentu saja akan ikut. Saya dengar Tuan Hi sudah lama mencariku. Sebenarnya saya juga mencari Tuan Hi, tapi belum ada kesempatan untuk bertemu. Sekarang bisa ikut dalam kompetisi. Keluarga Hi adalah kehormatan bagi saya. Anda adalah murid guru Agung Cendana. Belum lagi menyelenggarakan kompetisi untuk Anda. Membuka sekolah bela diri untuk Anda pun tidak masalah. Undangan sudah saya berikan. Nona Kirana, apakah Anda bersedia menerima kehormatan ini? Dan makan bersama saya? Wanita yang disukai kakak memang tidak ada apa-apanya. Datang hanya dengan kelingking diacungkan. Kasih Tuan Hi, jadi bagaimana jika dia murid guru Agung Cendana? Selama aku memanfaatkan kesempatan ini, posisi calon nyonya keluarga Hi hanya bisa menjadi milikku. Hei, Nona. Apa yang terjadi di depan? Apa kamu belum dengar? Keluarga Hi akan mengadakan kompetisi bela diri. Hadiah juara pertamanya 8 juta. Banyak orang sampai berebut untuk mendaftar. Aku juga harus segera mendaftar. 8 juta. Jika aku punya uang sebanyak itu. Meskipun bercerai dan meninggalkan perguruan, aku tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Aku juga akan mendaftar. Tuan Hi, Nenek Harumi sudah memerintahkannya. Anda harus ikut kompetisi bela diri ini. Tidak mau. Tapi Tuan Hi, Aku tak sengaja mendengar Nenek Harumi dan Tuan Muda kedua berbicara. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan lokasi murid Guru Agung Cendana dan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Apa? Siapkan mobil ke lokasi kompetisi. Dan pergi jemput Guru Agung Cendana. Baik. Kak Kirana, sudah dengar? Keluarga Hi mengadakan kompetisi bela diri kali ini. Ini untuk menyenangkan seorang ahli. Kabarnya, orang itu juga seorang wanita. Nenek Harumi membuat acara sebesar ini, mengadakan kompetisi. Di permukaan, ini adalah pertandingan persahabatan untuk mempromosikan esensi seni bela diri Huaguo kami. Sebenarnya, ini hanya untuk menyenangkan calon nyonya keluarga Hi. Namun, jika bisa kalah dari Kak Kirana, kami semua mengakuinya. Yang penting ikut serta. Hei, Nona. Bagaimana dia bisa ada di sini? Sayo. Dia pasti tidak mendengar angin sebelumnya dan datang untuk berpura-pura menjadi murid guru Agung Cendana. Benar-benar keluarga Hi dari Kota Harapan. Bahkan pertandingan persahabatan yang sederhana saja mereka selenggarakan dengan begitu megah. 8 juta diberikan begitu saja. Wanita mana ini yang berjalan tanpa melihat? Ini adalah kompetisi yang diadakan keluarga Hi. Bagaimana bisa sembarang kucing atau anjing diizinkan masuk? Maya, para tamu yang datang hari ini, semuanya adalah ahli bela diri terkemuka. Jangan harap kamu bisa pamer di depan Tuan Hi. Maya, Kak Kirana, jangan-jangan dia itu kakak tirimu?
Hanya bintang pembawa sial yang ditakdirkan membawa bencana, bahkan membuat ibunya sendiri mati. Aku tidak mau ada hubungan dengannya. Lagi-lagi, apakah aku salah bicara? Ibumu sendiri bunuh diri di depan matamu. Ibu mana yang begitu kejam? Bukankah karena kamu yang membuatnya mati? Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan mulutmu, Maya. Berani kau memukulku? Aku datang baik-baik untuk mengikuti kompetisi. Kaulah yang terus mengoceh di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu, pendatang baru di dunia persilatan, berani terang-terangan menghina senior? Orang sepertimu ikut kompetisi ini. Sungguh merupakan penghinaan bagi kami. Penjaga, usir dia dariku. Batalkan kelayakannya untuk berpartisipasi. Nona, silakan keluar. Penjaga, usir dia dari sini. Batalkan kelayakannya untuk berpartisipasi. Nona, silakan keluar. Saat mendaftar kompetisi, sudah dikatakan bahwa semua orang berhak ikut. Kenapa kalian mengusirku? Cuma karena kau sudah menyinggung Kak Kirana. Dan karena kompetisi ini. Diadakan Keluarga et un tube Kirana. Cepat, usir dia keluar. Hentikan. Kenapa kamu datang? Ini adalah kompetisi bela diri yang diselenggarakan oleh keluarga Hi. Konon peserta yang ikut bertanding adalah semua master di dunia. Persilatan yang masuk peringkat. Bahkan, Tunggu. Siapapun yang diundang untuk bertanding tidak ada urusannya denganku. Aku datang demi juara pertama. Kalau menang kompetisi, ada 8 juta rupiah. Kenapa kamu juga datang demi 8 juta? aku. Benar-benar penampilan yang menyedihkan. Trip, ini pasti suamimu yang tidak berguna itu. Kan? Benar-benar selera yang sama. Mungkin dia sama sepertimu, bahkan belum pernah melihat 8 juta. Kalau begitu, Nona ini akan tunjukkan pada kalian hari ini. Kalian hanya bisa melihatnya saja. Beraninya kamu, berani membuat onar di wilayah keluarga Hi. Apa kamu tahu aku? Jam, kamu hanyalah pegawai biasa dari keluarga Hi. Kalau masalah ini jadi besar, kamu akan diusir begitu saja. Kenapa diam saja? Takut bicara? Benar kata Juan-Juan, pendatang baru yang hanya tahu membuat masalah. Mengikuti kompetisi bela diri hanya akan menurunkan standar kami, para pengabdi seni bela diri yang tekun. Mengizinkanmu ikut bertanding adalah penghinaan bagi kami. Petugas, bawa dia. Tunggu, aku bukan pendatang baru. Dengan kualifikasi apa kamu mengusirku? Baiklah, katakan, kungfu apa yang kamu kuasai? Siapa gurumu? Aku. Apa yang harus kulakukan kalau aku diusir? Aku tidak akan mendapatkan 8 juta. Mungkin aku harus nekat saja. Aku adalah... Hadir, Nyonya Besar Hi. Kalian semua terlihat sedang asyik berbincang. Sardakanla. Agar nenek tua ini juga bisa ikut senang. Wanita itu, Nenek Hi, tidak punya peringkat di kompetisi bela diri, tapi berani menentang senior. Sambil mengincar hadiah 8 juta di panggung ini, aku ini sedang membantumu mengusirnya. Diane, kompetisi keluarga Hi kami adalah pertandingan persahabatan. Semua orang bisa berpartisipasi. Ini bukan tempat bagimu untuk memamerkan peringkat kekuatanmu. Dalam hal kekuatan, selalu ada yang lebih kuat. Apa kamu belum pernah mendengarnya? Nenek Hi Jenggon Mara, saya yang dangkal. Waktunya telah tiba. Mari kita mulai pertandingannya. Seiya umumkan. Pertandingan dimulai. Aku tidak menyangka kamu bertahan sampai akhir. Tapi lalu kenapa? Juara pertama pasti milikku. Posisi menantu perempuan keluarga Hi juga milikku. Aigreko. Pukul dia. Aigreko. Ramuan rahasia ini diberikan oleh seorang master ilmu hitam dari luar negeri. Siapapun yang mendengarnya akan bisa kukendalikan. Yang terlihat adalah apa yang ingin kutunjukkan pada mereka. Tidak punya kekuatan sama sekali. Siyu, kamu pasti celaka. Kamu tidak keracunan? Mungkinkah kamu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Siyu, murid dari pemimpin sekte Changyun, yang membesar Kenya, hanyalah seorang gelandangan tua di Ganam. Pasti karena keberuntungannya yang baik. Kibul terhadap rekan ini. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Pukul dia. Hentikan, jangan pukul dia lagi. Shiyue Hatisi. Hitingyen. Ya. Si Zenzen, kamu meracuni mereka. Ini adalah bubuk racun Gu yang ditolak di luar negeri. Tahukah kamu, menghirup obat ini terlalu banyak, dapat merusak otak manusia.
Demi kemenanganmu, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawa. Lalu kenapa? Obat semacam ini tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah efek obatnya hilang, mereka akan menganggap halusinasi sebagai kenyataan. Mereka sama sekali tidak sadar kalau terkena racun. Legit pula, kompetisi bela diri ini sudah disiapkan untukku. Aku hanyalah mempercepat hasil yang sudah pasti. Camus. See you. Waktu pertandingan akan segera tiba. Sebaiknya kamu menyerah saja. Karena di dunia ini hanya binatang Serratus Raken yang bisa menyembuhkan racun ini. See you. Kamu pasti kalah, sedangkan aku adalah sang menantu muda keluarga He. Di gua, aku mengandalkan. Di gua, kamu pasti lelah. Istirahatlah. Kamu tidak apa-apa? Di mana lukamu? Aku tidak apa-apa. Tadi itu hanya halusinasi. Sebenarnya ada apa ini? Dia yang meracunimu. Si Zen, jangan memfitnahku. Kalau aku yang meracunimu, apa yang mereka lihat adalah aku kalah darimu? Ya, Siyu yang meracuninya. Tadi, aku jelas melihat halusinasi. Dia mau memukuli Zen demi memenangkan pertandingan. Dia hampir merenggut nyawa Zenzen. Benar. Bagaimana bisa keluarga Siku memiliki putri yang begitu jahat? Tidak hanya meracuni, ketika perbuatannya terbongkar, dia masih mencoba menyeret adiknya sendiri. Yang kami lihat juga adalah Kak Zen dipukuli. Kemenangan Siyu tidak terhormat. Ini adalah AIB Baji Dunia Persilat Enquête. Saya sangat menuntut dia dilarang. Ya, dialah pelakunya. Sekumpulan orang tak tahu terima kasih. Padahal aku baru saja menyelamatkan kalian. Siyu, apa lagi yang bisa kamu katakan? Sejak kecil aku telah mempelajari kekuatan batin. Aku sudah lama mencapai nafas kura-kura, jadi aku tidak akan keracunan. Sedangkan kamu, jika racun ini bukan darimu, lalu bagaimana kamu menjelaskan kamu tidak keracunan? Alasan aku tidak keracunan adalah karena guru sejak kecil membuatku mencicipi segala macam racun. Aku sudah lama kebal terhadap semua racun di dunia. Siapa gurumu? Konon hanya Murid Chang Yun yang bisa kebal racun. Siapa sebenarnya dirimu? Guruku adalah Chang yang tinggal sendirian di Gunung Chang. Seorang pria tua kecil yang suka tinju. Aku kebal terhadap semua racun di dunia. Murni karena aku banyak makan dan badanku sehat. Kebetulon. Kamu membuatku sangat ketakutan. Aku hampir keceplosan. Jika He Tingyan tahu bahwa aku adalah musuh yang dia cari, mungkin aku tidak akan selamat hari ini. Siyu, sudahlah kalau kamu tidak punya peringkat dan gurumu hanyalah orang tak dikenal. Bagaimana bisa sekte kecilmu mempelajari teknik ini? Menurutku ini semua bohong. Kakak, aku percaya Siyu tidak akan meracuni. Dia adalah, Nyonya He. Orang bernama Siyu ini tumbuh di desa sejak kecil. Tidak ada yang mengajarinya, tidak ada yang membesarkannya. Dia memiliki banyak kebiasaan buruk. Dia paling pandai memanipulasi orang. Kamu benar-benar jangan sampai tertipu olehnya. Legit pula, segala sesuatu memerlukan bukti. Jika dia tidak meracuni, lalu kamu harus memberikan bukti, kan? Nenek He, aku punya cara untuk membuktikannya. Karena kamu bilang aku demi memenangkan si Zen tidak segan meracuni, maka aku akan bertanding dengannya lagi. Jika kali ini aku menang, bukankah itu berarti kekuatan bertarungku lebih tinggi darinya, dan aku tidak perlu meracuni untuk menang? Aku percaya kamu tidak meracun. Tapi apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Tapi jangan khawatir, meskipun kamu tidak bisa mengalahkannya, aku tidak akan membiarkan mereka memfitnah. Hanya saja, Shiryu. Beraninya kamu menantang Nona si Zen. Tahukah kamu siapa dia? Jika aku mengatakannya, kamu pasti akan menyesali. Pie Yang Telekamu Lekukan Hari Ini. Nona Jinshin. Dia adalah murid dari pemimpin sekte Chang Yun. Kamu bahkan tidak bisa menang satu gerakan pun melawannya. Kamu sama sekali tidak pantas melawannya. Apa? Dia murid dari pemimpin sekte Chang Yun? Apa yang kamu katakan sebelumnya, bahwa murid pemimpin sekte Chang Yun adalah dia. Lalu bagaimana dengan cucu menantuku? Benar. Nona Jinshin. Adalah murid dari pemimpin sekte Chang Yun. Adapun cucu menantu Anda. Nenek He, aku dan Tuan He sudah bersama. Semuanya kakao. Benar-benar kakao. He Tingyan telah direbut. Rasanya pasti tidak enak ya diambil orang yang dicintai? Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Bagaimana bisa dia murid pemimpin sekte Chang Yun? Benar. Sejak kapan dia menjadi murid pemimpin sekte Chang Yun? Masuk. Pemimpin sekte Chang Yun tiba. Pemimpin sekte Chang Yun, Nona Si ini mengaku sebagai murid Anda. Apakah ini benar? Selesai, kebenarannya akan terungkap.
Nona Shi. Sepertinya si Yu sudah mengaku. Kalau begitu dia adalah muridku. Guru, sejak kapan guru punya murid baru? Dasar bodoh, dalam perjalanan kemari, sudah kuduga akan ada cobaan ini. Biar dia menggantikan identitasmu juga tidak apa-apa. Dengan begitu, He Tingyan, untuk sementara tidak akan membalas dendam pada... Guru, hebat. Bagaimana bisa dia? Murid pemimpin sekte Changyun, dia benar-benar. Murid yang kau cari di gunung? Dia muridku. Maza Kutidak Kenal, Dia adalah muridku. Tampaknya orang tua itu bukan pemimpin sekte Changyun. Mungkin dia juga berpura-pura sepertiku. Karena semua orang sudah tahu identitas asli Zhen, mengetahui si Yu sama sekali tidak punya kemampuan untuk mengalahkan murid pemimpin sekte Changyun. Kalau begitu saya mungkin. Juara pertama kompetisi ini adalah Jin. 8 juta ini adalah hadiah kompetisi ini dan hadiah juara pertama dan juga hadiah dari nenek untuk calon menantu perempuan. Sekarang semuanya milik Zhen. Terima kasih semuanya. Aneh. Setelah He Tingyan tahu siapa musuhnya, bukankah dia seharusnya memusuhi Zhen? Bagaimana rasanya? Diamala me la Wantuan, c'est parti. Istrinya direbut oleh orang lain. NAK sure. Tunggu. Nakshi, tunggu sebentar. Neneke. Ada perlu apa? Dasar gadis ini, sifatmu baik sekali. Menjanai Yurizan Jinjin, Dan Kakuku. Jangan sampai kau pikirkan. Hah? Zonzen dan Tuane. Aku tidak keberatan. Anak nakal, kau bisa menikahi menantu cucuku ini. Gadis yang begitu pengertian, sungguh keberuntungan besar seumur hidup. Jika kau berani berlaku buruk padanya, Akan kupatahkan kakimu. Menantu cucu. Dia cucu Anda. Yang melakukannya. Bukan kandung. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Benar juga, keluarga He adalah yang terkaya. Bagaimana bisa Tuan Muda He menikah denganku? Seleramu payah sekali. Dia tidak pantas menjadi Kakuku. Nenek He, mobil sudah siap. Mari. NAK sure. Nenek antar kamu pulang. Jika kamu dianiaya, beritahu Nenek. Nenek akan membantumu. Mulai sekarang, kamu adalah cucu kandung Nenek. Terima kasih, Nenek He. Mari. Terlalu banyak orang di sini. Shiryu, kau berani dari Nenek He, jangan harap kau bisa merebutnya dari posisi menantu Nyonya He. Shiryu, kau sengaja menjilat Nenek He tua, Mingding Kamku, status menantu Nyonya He, kau pantas mati. Bagaimana kalau kau kibul reken tambihan, kau tetap tidak bisa lolos dari obat bius. Dosis ini cukup untuk kalian bermain selama 2 hari 1 malam. Saat kau sudah kotor, kulihat Nenek He tua. Bagaimana bisa menjadikanmu menantu cucunya lagi? Orang sepertimu hanya pantas kuinjak. Memendeng Kemere, juara kompetisi seni bela diri, menjadi menantu Nyonya He. Selamat jalan. Bagaimana mungkin Zhen adalah murid pemimpin sekte Changyun? Ada apa sebenarnya? Salahnya di mana? Presiden He. Ada APA? Sudahkah kau menemukan bukti bahwa Zhen Bukan murid pemimpin sekte Changyun. dan buktinya? Diam. Nyonya diculik setelah dibius. APA? Gadis ini menarik sekali. Kulitnya putih sekat. Sangat mulus, Kak. Kali ini kita bisa menikmatinya. Kak. Biarkan kau duluan. Nona Manis. Tunggu ya. Setelah kakakku selesai bermain, akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya aku. Siapa? Le Pascan. Le Pascan. Brengsek. Berani kau memukul kakakku? Aku akan melawanmu. Aduh. Dia lumayan kuat juga.
Panas sekali. Apa aku diberi obat? Aku harus cepat pergi dari sini. Nomor 2. Efek obatnya belum hilang. Wanita ini tidak akan bisa kabur dari ruangan ini. Le Pascan, Minguir. Apa kalian tahu siapa aku? Aku tidak akan mengampuni kalian. Siapapun kau, peduliku apa? Menyinggung orang penting. Bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan lolos dari genggaman kami. Verhenti. Shi Yue. Kau baik-baik saja? Anak Kessil dari Manako datang? Berani mengganggu kesenangan kakekmu ini? Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat, siapa yang kau culik? Presiden. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dan di mana penawarnya? Cepat bicara. Tidak mau bicara. Ya, pukul dia. Baiklah, aku bicara. Menantu Nyonya. Memerintahkan kami untuk memberinya pelajaran, tapi dia tidak memberi penawarnya. Menantu Nyonya He. Jensen. Presiden He. Apa kita perlu? Tidak perlu. Menyerahkan mereka ke polisi. Pastikan mereka menjelaskan segalanya. Baik. Bawa mereka pergi. Ayo kita pergi. Panas sekali. Jangan bergerak sembarangan. Berapa lama lagi sampai rumah sakit? Presiden He. Sekarang menuju rumah sakit. Jalannya macet. Tanpa 1 jam, kita tidak akan sampai rumah sakit sama sekali. Zampa. Ani. Kemacetan ini memang sulit dihindari. Presiden He. Bagaimana kalau Anda yang memberikan penawarnya untuk Nyonya? Lepaskan saja. Cari tempat sepi dan parkirkan. Baik. Astaga, aku bisa-bisanya dengan pria ini melakukan hal seperti itu. Bagaimana ini? Apa kalimat pertama yang harus kukatakan hari ini? Sangat canggung, sangat canggung. Verhenti berpura-pura. Aku tahu kau sudah bangun. Tentang kejadian semalam. Terima kasih. Tadi malam, aku gagal melindungimu. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Shi Yue. Aku mencintaimu. Jangan bergerak. Kau tidak menyukaiku? Tebak saja. Singu Memalucan. Sangat suka. Bagaimana ini? Jika dia terus menggodaku, aku tidak akan bisa menahan diri. Apakah Beji? Aku terlihat tidak tahu malu kalau dia berpikir. Aku genit. Bagaimana? Jika kau suka, kita bisa melakukannya lagi beberapa kali. Bagaimana kau masih bisa bergerak? Salah menempel jimat. Jangan tutupi dengan selimut. Presiden He. 2 berandalan itu sudah mengaku semuanya. Diala Jinshin. Yang menyuruh mereka menculik Nyonya, sepertinya agar memperkuat identitas tertentu, agar Nyonya tidak bisa mengikuti kompetisi seni bela diri. Karena mereka sudah mengaku bersalah. Jangan biarkan mereka keluar begitu saja. Baik. Identitas Shenzhen sangat mencurigakan. Haruskah kita terus menyelidikinya? Bisa jadi Jinshin sama sekali bukan. murid pemimpin sekte Changyun. Tidak perlu diselidiki. Siapa murid pemimpin sekte Changyun? Tidak penting lagi bagiku. Murid pemimpin sekte Changyun. Bagiku,
Hanyalah hutang budi penyelamat nyawa. Terlalu peduli pada wanita lain. Istriku akan tidak senang. Diamond Jurdy. Ayo kita pergi. Waktu pertandingan hampir tiba. Ayo kita dukung istriku. Ya sama sekali tidak kayak. Seharusnya tidak begitu. Ketiga orang tua ini, sepertinya, usia mereka seumuran dengan guru. Aku tidak tahu tingkat keahlian bela diri mereka. Apakah lebih dalam dari guru? Jika ada kesempatan, akan bagus jika bisa beradu ilmu. Dasar tidak tahu apa-apa. Pemimpin utama, Ketua Wang, adalah pewaris generasi ke-100 tinju ular. Tinju ular menekankan pada kelembutan sebagai dasarnya, memadukan keras dan lembut di antara aliran tinju selatan. Itu adalah keberadaan yang sangat Kau kira gurumu sama seperti Mbak Siti, murid dari Ketua Changyun. gurumu Pantaska Disamakan. Dengan Ketua Wang, Tinju ular, bukankah itu hanya peringkat ke-10 di negeri ini? Tidak terlalu hebat. Kau ini menghina Ketua Wang, menghina juri. tidak menghormati pertandingan. Mbak Siti, peserta seperti ini, apakah pantas bertanding bersama kita? Cepat suruh seseorang mengusirnya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dimana aku Mangina, Lagipula. Kau dan aku sama-sama peserta. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengusirku? Kau Turnamen seni bela diri mengandalkan kekuatan Bukan a du Mulu. untuk menentukan siapa yang terbaik. Baiklah, Sekarang saya umumkan. turnamen seni bela diri resmi dimulai. Selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar pertandingan. Nomor 1 melawan nomor 7. Nomor 2 melawan nomor 8. Nomor 3 melawan nomor 6. Nomor 4 melawan nomor 5. Kalian sengaja memberiku lawan, yang berat badannya sangat berbeda dengan ini menarget. Tidak adil. Samuel Wang dicocokkan secara acak oleh komputer. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasib buruk. Apa jenggen-jenggen kau tidak kekap mampu dan hanya mencari-cari kesalahan? Mbak Siti benar. Kau benar-benar menganggap dirimu penting di turnamen seni bela diri. Siapa yang punya waktu untuk menargetmu? Sudahlah. Jangan bicara lagi, seorang pendekar sejati, bahkan jika menghadapi musuh yang 10 kali lebih kuat, tidak akan mundur. Kata-katamu begitu indah. Kalau begitu, kau bertukar tempat dengan aku. Ingin lihat apakah kau akan mundur atau tidak. Ada apa? Tidak berani bertukar? Apa kau bukan seorang pendekar yang sejati dan dewasa? Aku tahu sekarang, semua ini adalah rencanamu. Dewi, jangan menuduh sembarangan. Bagaimana aku bisa mengatur pembagian grup turnamen seni bela diri? Dewey. Kau berani-beraninya memfitnah Mbak Siti. Kau jelas-jelas tidak kompeten. Demi menutupi kekuranganmu, kau bahkan tidak menghormati lawanmu. Kalau kau takut, Tidak berani bertanding. menyerahlah saja. Mundur dari pertandingan. Kukup. Siapa bilang aku takut? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Mulailah. Petinju sekuat apapun, jika bertemu orang yang jauh lebih berat darinya, tidak akan bisa apa-apa. Kali ini kau pasti kalah. Mbak Siti benar. Dewi kali ini Pasti akan kalah. Serangla. Cepat bangun, pecundang. Dewi kok bisa sekuat ini? Dengan 2 pukulan saja, dia mengalahkan peserta nomor 5. Bahkan Mbak Siti juga. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku menang. Dewi ternyata mengalahkan peserta nomor 5. Berat badan peserta nomor 5. Mencapai 105 kg. Selama ini dia mengandalkan fisiknya dan tidak pernah kalah. Seorang peserta wanita dengan berat badan kelas bulu Ternyata mengalahkan peserta pria dengan berat super berat. hebat sekali. Masa depan Dewi sangat cerah. Sepertinya ada beberapa orang yang sangat menyesal sekarang. Dewi, bagaimana mungkin?
Pekande. Citizen. Trik apalagi yang kau punya? Keluarkan semuanya. Dewey. Jangan terlalu bangga. Kau baru saja memenangkan babak pertama. Buck City adalah murid ketua Changyun. Jika kau mengalahkan Buck City, barulah kau bisa memenangkan pertandingan ini. Kalau begitu, ayo lanjutkan bertanding. Silakan maju. Baik, pertandingan pertama kita. Dewey. City Shinshin. Tiangang. Yushi. Mendapatkan kemenangan. Baiklah. Untuk pertandingan putaran kedua, lemparan jarum mata tertutup akan dilakukan oleh Dewi dan Siti Zhenzhen. Kejua Pezerta Harap Bersiap. Baiklah Pezerta Bersiap. Pertandingan dimulai. 10 poin, 10 poin, 9 poin. Gilaramo. 0 poin. Tidak mungkin. Jarumku. Tidak mungkin meleset. Pasti ada masalah dengan jarumku. Turnamen seni bela diri ini disponsori oleh Grup Hermawan. Jarum-jarumnya terbuat dari emas murni. Bagaimana mungkin ada masalah? Dewey. Jangan mencari-cari alasan atas ketidakmampuanmu sendiri. Kala ya kala. Akui saja kekalahanmu. Aku tidak kalah. Jika tidak percaya, biarkan aku mencoba dengan jarumnya. Kakap, ini pertandingan. Bukan tempat untuk main-main. Petugas, cepat usir dia dari arena pertandingan. Hentikan. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kenapa kau datang? Ini arena pertandingan. Jangan membuat masalah. Aku mengkhawatirkanmu. Aku. Dewey, kami menghabit. Kemana-mana selalu membah. Suamimu yang tidak berguna ini. Ini pertandingan, bukan permainan anak-anak. Kenapa masih diam saja? Cepat usir orang-orang yang tidak berkepentingan ini. Berani-beraninya. Kau berani tidak menghormati Tuan Hermawan. Dia adalah Tuan Hermawan. Saya. Kalau kamu Tuan He, lalu dia siapa? Dia adalah Tuan Muda Kejua. Aku ingat ayah pernah berkata, Tuan Muda He Sulung adalah penguasa sebenarnya dari keluarga. Sebelumnya aku salah orang. Tony, ternyata kau selama ini mencariku? Ya, sebenarnya. Aku juga telah mencarimu, Tuan. ZHN. Kalau kau berani sembarangan menyentuhku lagi, coba saja. Si ZHN adalah nona besar keluarga Si. Dia tidak menganggapnya serius. Lalu kalau dia tahu Bahwa murid pemimpin sekte Changyun sebenarnya adalah orang biasa seperti. Bukankah aku akan mati lebih tragis? Untungnya identitasku tidak terbongkar. Baiklah, lanjutkan pertandingannya. Tunggu sebentar. Pada babak lempar jarum tadi, dia sudah tereliminasi. Tidak berhak melanjutkan. Harus keluar. Semua bisa lihat sebentar. Jarum ini ada masalah. Baiklah kalau begitu, pertandingan ditunda. Selidiki hal ini. Tidak bisa. Betul. Mengapa hanya karena Siyu seorang? Pertandingan harus ditunda? Ini tidak adil. ZHN, kau begitu gugup. Mungkinkah barang-barang palsu ini, kau yang menggantinya? Tindakan hina seperti ini. Apakah kau benar-benar murid pemimpin sekte Changyun? Tentu saja aku adalah murid pemimpin sekte Changyun. Pada hari itu, di kompetisi bela diri keluarga He, pemimpin sekte sendiri mengakuinya. Benarkah? Oh tidak. Jikashi et Dashen Kitayong. Aku juga akan dalam bahaya. Sudahlah, jangan permasalahkan ini lagi. Mari kita lanjutkan pertandingannya. Baiklah, sesuai nyonya, batalkan hasil pertandingan sebelumnya. Pertandingan dilanjutkan. Ya, hasil dibatalkan. Lanjutkan pertandingannya. Selanjutnya, mari kita sambut pertandingan ketiga, demonstrasi jurus tinju. Jurut un jeu Adalayong Paling Seyakuaze. Juara pertama turnamen bela diri, pasti milikku. Pertandingan antara grup A melawan grup B. Peserta grup A nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan maju. Peserta grup B nomor 4, Siyu, silakan maju. Ini tidak adil. Aku mau bersama nyonya. Maaf, kami tidak punya aturan seperti itu. Biarkan saja dia. Baik. Kali ini kita buat penjakualian. Silakan peserta bersiap. Pertandingan dimulai. Tinju Pasir Desi. Itingyan Madi Saja. Ati. Tuan He Hati.
Kenapa kau diam saja? Bukankah kau murid pemimpin sekte Changyun? Serang. Bantu aku singkirkan Hitingan. Jika dia mati, Keluarga He akan jadi milik kita semua. Ya, selama Hitian naik tahta, aku akan menjadi nyonya besar keluarga He. Jangan coba menyakitinya. Tinju jarak jauh. Murid pemimpin sekte Changyun, itu dia. Kau Yang 7 Anya murid pemimpin sekte Changyun. Akhirnya aku menemukanmu. Benar. Dengarkan penjelasan. Dulu aku memukulmu untuk menyelamatkan seseorang. Bisakah kau tidak membalas dendam padaku? Akhirnya aku menemukanmu. Sejak 3 tahun lalu, saat kau menyelamatkanku, aku terus mencarimu. Jadi kau mencariku, bukan untuk balas dendam? Aku mencarimu untuk membalas budi. Baguslah, guru tua ini memang tidak bisa dipercaya. Semakin tua, semakin tidak bisa diandalkan. Lihat saja nanti aku pulang, akan kubongkar kebun anggurnya. Kenapa kau? kau murid pemimpin sekte Changyun? Lalu, Habislah. semuanya hancur. Hitian, kau ingin membunuhku? Kenapa kau melakukan ini? Tentu saja karena Irai padamu. kakakku sayang. Selama kau ada, nenek tidak akan pernah melihatku. Padahal kita berdua anak keluarga He. Kenapa nenek begitu pilih kasih, bahkan memberikan grup He padamu? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Aku telah menyuruh banyak orang untuk membunuhmu, tapi semuanya gagal. Aku pikir, kali ini pasti tanpa celah. Tak disangka. Ternyata aku salah orang. Si ZHN, ini semua salahmu, wanita. Aku akan membuatmu mati. Kau yang Juan bilang kau 20, baru aku bekerja sama denganmu. Kau yang pantas mati. Hentikan Semuanya. Shirshinshin. Ada yang melaporkanmu. Kau diduga terlibat kasus penculikan. Silakan ikut kami. Bawa dia. Shiryu, aku tidak akan mengampunimu bahkan setelah mati. Lepaskan. Lepaskan. Siapa Hitian? Nenek, aku tahu aku salah. Aku tidak mau dipenjara. Nenek, tolong aku. Nenek, Keluarga Hiku tidak punya keturunan berhati busuk sepertimu. Bawa dia pergi. nenek, Hitian. kau diduga terlibat dalam banyak kasus pembunuhan bayaran. Ikut kami, nenek. Jangan, nenek, aku tahu aku salah. Baiklah, saya Yumamkin, juara turnamen bela diri kali ini. adalah Shiryu. Baik. Mulai sekarang, guru, mau minum sebanyak apapun akan kusediakan. Tak terbatas. Nyonya, mulai sekarang kau adalah juara bela diri nomor 1. Jangan lupa melindungiku. Kalau begitu, tergantung penampilanmu. Jika kau tidak melindungiku, Akan kubalik melindungimu seumur hidup.